Shalom, selamat pagi. Shalom. Saya menyapa untuk teman-teman yang sedang menyaksikan di rumah masing-masing. Berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kita. Kasih-Nya selalu mendahului kehidupan kita. Pagi hari ini kita boleh bangun, kita boleh berkumpul di tempat ini. Semua hanya karena pertolongan, semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur berterima kasih atas kasih penyertaan Tuhan yang selalu berlimpah atas kehidupan kami. Nyata Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh datang tanpa kekurangan sedikit apapun. Itu semua hanya karena pertolongan-Mu Bapa. Di pagi hari ini memulai hari kami Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, kami akan berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan yang hadir di tempat ini boleh menambah value, boleh berkembang di dalam iman kekristenannya Tuhan Yesus. Tuhan, jalannya kegiatan kami di pagi hari ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertahta atas setiap obrolan yang akan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita ucapkan syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. dari awal mari sama-sama kita perkatakan pujian ini bahwa hati kita akan menyenangkan Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan Yesus. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya Engkau Tuhan. Menyenangkan Jadi kerinduan setiap padaku. ku bersyukur berterima kasih Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami Yesus yang dapat pujian. Yang syukur bagimu Tuhan. Pujian yang terindah, pujian yang terindah. Ku persembahkan padamu, ku serahkan padamu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersedia. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona aku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu.
Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di Kau membuatku berharga Tuhan Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari tunduk kepala kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini karena Kau memberikan kami kekuatan, Kau memberikan kami kesanggupan. Sehingga pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami serahkan Tuhan pagi hari ini percakapan kami, pembacaan firman Tuhan kami. Dan kami yakin Kau akan berbicara kepada setiap kami di tempat ini. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, sertai dan tutup bungkus kami mau buka hati kami, berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap berdiskusi bersama-sama, katakan Amin. amin. Baik, oke. Ya, oke, ini sudah audionya sudah direkam juga, sudah oke. Ya, tadi audionya pecah sekali ya, nanti perhatikan. Ya, hal-hal yang begini-begini yang kecil-kecil harus kita sering-sering perhatikan. Oke, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 18 ayat Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Kita akan baca secara bergantian, saya ayat yang genap, yang lain ayat yang ganjil, begitu dengan seterusnya sampai 22. Ya, 22 kita baca bersama-sama. Matius 4 ayat 18, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jalan dengan perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Nah, oke, nanti kita akan ke ayat yang ini. Pagi hari ini kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang punya peranan penting di dalam kita membangun generasi terang di tempat ini. Nah, kita perlu menajamkan visi kita perlu membuat semuanya mengerti. Jadi harusnya apa yang saya mengerti itu 80-100%, semua orang yang tepat berada peers di bawah saya harus bisa minimal 90%. Mengerti apa visi yang Tuhan sudah taruh untuk kita semua di tempat di gereja ini. Oleh karena itu silakan, siapa yang mau visi kita? Ada yang hafal? Silakan.
Putra. Apa visi gereja kita, Putra? Kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang. Oke, ditutup handphonenya semuanya. Semuanya ditutup handphonenya, harus dihafal. Ditutup. Dibalik. Kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap ditempatkan Tuhan dimanapun. Nama? Oh, dimanapun Tuhan tempatkan, terbalik, Kak. Sorry. Nama? Coba dikasih itu mic-nya. Ya. Kami melihat gereja yang terus-menerus yang Tuhan tunggu dulu. Kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap Tuhan tempatkan dimanapun. Oh, terbalik. Yang Tuhan siap. Kiro. Kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap. Kasih inimu. Sudah, oke. Terus, oke, lanjut. Kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang dimanapun yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Oke. Taci. Itu ada mic di situ itu. Satu lagi itu ada mic. Nah, itu. Ah, itu mic juga. Silakan. Kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Oke. Tita. Kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Oke. Ya, Bes. Ditutup handphonenya. Ya. Oke. Ayo. Awal. Kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Oke, rival. Kami melihat gereja yang mempersiapkan generasi terang yang siap. Kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap ditempatkan, yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Oke. Itu harus dihafal ya. Kita tidak mungkin bisa menghayati, kita tidak mungkin bisa menghidupi kalau minimal kita tidak hafal. Ya, hafal aja belum tentu menghidupi, apalagi tidak hafal. Sebenarnya dari kita menghafal itu aja kita sudah bisa mengerti gambaran garis besarnya apa yang harus kita lakukan terhadap gereja Tuhan di tempat ini. Nah, kenapa penting buat kita tahu visi, misi, dan core value di tempat ini? Tidak selamanya saya harus mengambil keputusan. Ngerti maksud saya? Nah, di dalam sebuah organisasi ada namanya delegasi, termasuk di dalamnya ada namanya otorisasi untuk mengambil keputusan. Nah, kalau kita mengerti visi, misi, dan core value kita, maka dalam pengambilan keputusan pun kita punya pegangan. Setidaknya yang saya sudah berikan adalah prinsipnya, ya, bukan metodenya, prinsipnya. Nah, sama apa sih relate-nya dengan ayat yang kita baca tadi? Ya, di situ judulnya Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya. Gitu. Apa relate-nya? Kalau kita nanti baca baik-baik di sana, bagaimana Yesus memanggil mereka semuanya itu, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari penjala ikan jadi penjala manusia. Nah, coba sekarang pikirkan
kita punya visi dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mirip nggak sih? Halo? Ayo coba miripnya di mana? Ngangguk-ngangguk, yang ngangguk tadi Tama. Coba Tama, miripnya di mana? Kan mengangguk. Ada yang tahu relate-nya di mana? Kesya? Ada, ayo. Ada yang tahu relate-nya di mana? Simple ini simple. Kita kan sudah hafal nih visi misi kita. Coba bayangkan visi misi kita dan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan memanggil ke-12 muridnya. Terus dia bilang gini, kamu dari penjala ikan akan kujadikan penjala manusia. Oh, Putra silakan. Sudah begini-gini. Oh. Kak, Kan kuliah aja baru mau bicara memang. kalau yang kudapat tuh Kak dari Visita yang mempersiapkan generasinya. Oh, dari yang saya lihat Kak. Ya, ini direkam ini nanti diputar di radio baru. Dari visinya gereja kita Kak, seperti yang di sini Kak. Tuhan menyuruh muridnya yang ini Kak untuk Baru kenal itu belum jadi murid. Oh iya, calon muridnya untuk menjala manusia. Dan yang kudapatnya di sini tuh Kak, ini menjala manusia berarti ya ini bakalan jadi terang dunia kayak Visita. Penjala manusia kok terang? Penjual lampu itu kalau terang. Tidak, bagaimana kata-katanya? Ada di otakku tapi susah dikasih keluar. Skip me dulu Kak. Kasih ayu, sudah siap. Ayo. Ada ini relate sekali loh dengan. Kalau relate-nya itu Kak, mempersiapkan yang belum siap menjadi penjala manusia, jadi siap menjadi penjala manusia. Dari manusia ke manusia. Yang belum siap jadi siap. Kayak Terus? kita di sini dipersiapkan, yang Iya. belum siap nantinya keluar jadi siap. Apalagi? Ada? Gigi. Pak Peter kira-kira ada? Relate-nya dengan visi-misi kita, dengan apa yang tadi kita baca? Kalau kita yang sudah one on one kan sudah ada 3 poinnya itu. Yang pernah saya katakan. Ya kan? Ada 3 poinnya. Yesus sebenarnya do the same thing. Apa Pak Peter gimana? Apa Cerin yang selama beberapa hari ikut one on one? Bukan. Apa relate-nya dengan cerita yang barusan kita baca sama ini? sih yang dibilang sama Ayu. Jadi Yesus juga melakukan seperti yang terdapat di visinya kita. Kita yang melakukan seperti yang Yesus lakukan. Iya betul. Jangan dibalik. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Ya, kami terinspirasi. Ya. Jadi kita yang melakukan seperti yang Yesus lakukan, di mana lebih tepat, kalau menurutku yang poin anunya lagi dari pembacaan ini yang bagaimana saat muridnya ini dipanggil, saat Simon dipanggil dan Andreas dipanggil, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Itu artinya dia siap dimanapun Tuhan tempatkan, siap apapun panggilan Tuhan dalam hidupnya, mengikut Tuhan. Coba kita sedikit lebih sistematis. Ya, berpikirnya. Apa tadi visi gereja kita? Kami melihat 3, 2, 1. Kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Oke. Kan kita sudah pernah ya, sebagian besar sini sudah mengikuti one on one bersama dengan saya. Ada hal yang pertama kalau kita bicara tentang visi kita adalah berbicara tentang generasi terang. Apa artinya generasi terang? Titik poinnya di mana? Manusianya. Nah, coba perhatikan dari cerita yang kita baca. Yesus merubah siapa? Penjala ikan jadi apa? Sudah kelihatan nggak? Apa, rival? Iya. Yesus merubah fokusnya dari ikan jadi manusia.
Oke, jelaskan coba. Kita bisa ada yang bisa menjelaskan. Apa yang maksudnya titik poinnya di situ? Coba dinarasikan. Dinarasikan itu diberitahukan lebih ini. Tidak. Sudah. Tadi bergeraknya. Ada? Coba. Coba, ada yang sudah one on one lah atau ini. Apa maksudnya itu? Mempersiapkan kan generasi terang. Kita titik ininya terang. Ayo. Apa? Wah, ada nanti jadwalnya nih. Jadi yang saya dapatkan dari apa yang tadi umpamakan Pastor itu, jadi Tuhan itu melihat bahwa ada sesuatu yang besar yang akan dia kerjakan daripada apa yang mungkin murid-muridnya akan terima kan. Sebelumnya menjadi penjala ikan, tetapi ada sesuatu hal yang besar yang mungkin yang lebih bermakna. Yang bukan itu ya. Next. Wah. Bukan yang itu titik poinnya. Ada lagi? Kalau yang ini nih bukan tafsiran, ini betul-betul rigid karena saya sudah berikan. Ngerti tidak maksudku? Kalau visi itu kita nggak bisa tafsirkan yang lain. Harus itu, ya itu. Apa? Kalau kita bicara tentang generasi terang, berarti apa? Ada yang bisa narasikan? Ini bukan masalah Yesus melakukan besar, kecil, apa? Jadi Generasi terang. Generasi terang, ya. Narasinya bagaimana? Kalau dari generasi terang, yang pertama dari kata generasinya bukan berarti hanya yang seperti biasa kita dengar generasi muda, tapi justru lintas generasi dalam artian mencakup semua umat manusia. Dan bagaimana semua umur umat manusia, semua umur, generasi terang, dari apapun generasi ini dipersiapkan, dikembalikan kepada tujuannya semula, yaitu kepada panggilan Kristus dalam hidupnya, menjadi generasi yang be the church. Main tambah-tambah ya. Kan sebenarnya simpel ya, karena namanya kita generasi terang, sudah betul di mana kita mempersiapkan generasi, bukan hanya generasi muda, semua. Dari anak kecil, para remaja, sampai nanti menikah dan punya anak, sampai dengan punya cucu. Artinya kalau kita di situ, artinya kan simpel. Kita fokus ke manusianya. Nah, kita nggak mau orang datang ke gereja cuman sekedar datang ke gereja, tetapi kita mau supaya orang itu jadi gereja. Jadi stretchingnya di situ. Nah, kalau kita mau orang itu datang tidak hanya ke gereja tetapi jadi gereja, maka ada konsep lagi yang lain yang saya sebenarnya enggak pernah belum ini. Saya pengen kita bagikan sama-sama. Kita harus memikirkan, ya kita harus mulai berpikir bagaimana menjadikan orang yang datang, yang tadinya tamu, menjadi simpatisan. Yang tadinya simpatisan menjadi jemaat. Yang tadinya jemaat menjadi pelayan. Yang tadinya jadi pelayan menjadi leader. Betul apa betul? Iya. Dan itu semua dilakukan oleh kita semua pelayan Tuhan bersama-sama, tidak sendirian. Kalau kita tidak menghidupi atau tidak mengerti visi ini, maka kita tidak bisa sampai ke titik itu. Saya ulangi lagi. Karena kita fokusnya ke dalam yang namanya generasi terang, maka generasi terang itu berbicara tadi lintas generasi, bukan hanya generasi muda. Yang kedua adalah fokus kepada manusianya. Nah, kalau kita fokus kepada manusianya, kita tidak mau hanya orang datang ke gereja, tetapi orang yang datang ke gereja itu menjadi gereja. Nah, bagaimana caranya orang itu? Yang harus kita pikirkan tadi adalah kalau kita sudah punya prinsip itu, maka kita harus memikirkan bagaimana caranya yang tadi bertamu menjadi simpatisan, dari simpatisan menjadi jemaat, dari jemaat menjadi pelayan, dari pelayan menjadi leader. Walaupun nanti tidak semuanya pun bisa seperti itu. Karena kalau kita lihat nanti piramidanya, maka dia harus jadi piramida. Tidak boleh piramida terbalik atau jadi diamond. Harus seperti ke atas begitu ya. Karena kalau nanti semuanya memimpin, siapa yang dipimpin? Kan begitu. Kalau semuanya piramidanya terbalik, berarti yang di atas pemimpin semua. Yang dipimpin lebih sedikit daripada yang memimpin, kan itu enggak bisa. Ya, tidak sehat seperti itu. Gitu.
Itu concern kita di dalam yang disebut dengan generasi terang. Apalagi kira-kira? Apa concern kita di dalam kita berbicara tentang manusianya? Ada? Ayo. Ya. Apalagi? Ada kok poin kita yang saya selalu katakan. Kita membangun pelayanan, kita membangun manusia dengan bukan membangun pelayanan dengan ya. Apa artinya itu? Ada yang bisa menjelaskan? Apa ini maksud dengan frasa kita membangun manusia? Di dalam gereja ini bukan menggunakan manusia untuk membangun pelayanan atau membangun gereja. Apa itu? Ada yang tahu? Selain fokusnya kepada manusia, apa lagi? Ada lagi? Scratchingnya kira-kira di mana? Poin yang ini. Oke, sekarang kita coba lebih aplikatifkan aja di dalam kita sebagai koordinator bidang dan koordinator yang lain. Apa contoh dari kita membangun manusia dengan menggunakan pelayanan, bukan membangun pelayanan dengan manusianya. Apa contohnya kira-kira? Saya Kak. Apa? Kemarin pas ground, kan saya di swag kemarin. Kita di swag, ground swag. Kan ada fotomu? Saya yang mak foto memang. Oh. Saya yang naik turun tangga foto itu anak-anak. Luar biasa. Untung baik Kak. Diskusi lah, saya buka forum. Bilang apa sih yang kalian dapatkan di gereja yang sebenarnya awalnya jadi tuntutan, jadi tekanan buat kita, tapi lama-lama jadi suatu kebiasaan, terus bisa kita praktekkan di luar. Banyak yang bicara tentang efisiensi waktu. Terus ini satu yang bagus, kerapian. Jadi dia bilang, siapa kemarin yang bilang itu? Ler bilang, yang saya pelajari di gereja, terus saya praktekkan di luar itu dari segi kerapian. Saya di gereja dituntut untuk merapikan kamera, meletakkan barang-barang sesuai tempatnya kembali. Ternyata itu berdampak di kehidupannya. Dia juga rapi jadinya. Terus banyak yang bilang tentang waktu. Andi Karanda, dia bilang awalnya saya ikut Sarabah. Saya dipaksa untuk bangun lebih awal, dia sebelum jam 5. Ini yang buat dia bisa bangun seperti itu kalau dia mau pergi les. Jadi kebiasaan yang sebenarnya awalnya jadi tuntutan kita di gereja, itu malah jadi kebiasaan baik, kayak yang pernah dikhotbahkan sama Pastor Peter tentang habit. Sesuatu yang kita lakukan terus-menerus kan menjadi suatu habit atau kebiasaan. Dan yang dituntut kita di sini tuh banyak hal dasar, contohnya kayak tepat waktu, lebih detail, rapi. Hal-hal dasar yang dituntut kita di tempat ini ternyata berdampak sekali ke kehidupannya kita. Kayak yang di Ground Swag itu. Membangun orang dari pelayanan, menurutku ini Mika, yang namanya membangun orang dari pelayanan. Mungkin secara manusia awalnya kita berpikir ini adalah tuntutan. Bahkan kita bisa berpikir bahwa ini untuk gereja malah. Kayak ini untuk pelayanan biar sistematis jalannya, biar ibadah yang kita lakukan ini berhasil. Tapi ternyata bukan. Apa yang dibangun di dalam ya kita sumber dayanya. Kita diajar untuk sistematis, rapi, detail, tepat waktu. Ini yang membangun kehidupannya kita di luar tanpa kita sadari. Karena terus-menerus kita lakukan setiap harinya. Ya itu mungkin dari saya Kak, karena relate sekali sama sharingnya kami di Swag kemarin. Nah itu
ini yang saya bilang, ini adalah dampak dari apa yang kita lakukan tempat ini. Ya, yang tadi dibilang, karena kadang-kadang orang itu masuk ke tempat kita, tanda kutip ya, awal itu dipaksa. Dipaksa. Gitu ya, dipaksa. Makanya gini, kadang-kadang kita itu salah sasaran. Seringkali kita salah sasaran. Salah sasaran itu begini. Mungkin dulu kan dalam perjalanan kita menuju kedewasaan kita termasuk saya juga di gereja ini. Kita berpikir dulu gini, pokoknya gereja ini harus jadi gereja besar, harus banyak orang begini. Tapi sebenarnya kita lupa bahwa itu hanya dampak. Dampak kalau di dalamnya kita sehat. Pertumbuhan itu terjadi karena kita sehat. Nah sama seperti yang tadi dikatakan di dalam di ground strike itu yang dibagikan. Kenapa sih kita bisa seperti itu, bisa rapi, bisa apa gitu ya. Sebenarnya jangan tutup rapinya, tapi kalau kita mau hidup kita tertata dengan rapi, ya kita mau hidup kita bagus, lakukan hal dari yang kecil-kecil gitu loh. Tapi memang di sini kan kecil dibandingkan dengan hidup teman-teman yang semua di luar itu kan cuman berapa menit di sini. Tapi ternyata yang kecil itu bisa sedikit-sedikit merubah kehidupan mereka yang di luar gitu loh. Mereka pelayanan di sini paling hanya 2 jam, 3 jam. Ya anggaplah sehari ya. Dia kan gak seharian juga di sini. Kecuali beberapa orang ya yang memang di sini ininya kan. Tapi dari 7 hari dibandingkan 1 hari, ternyata 1 hari ini yang dilakukan di sini. Itu bisa merubah yang 6 hari. Ngerti maksud saya ya? Karena kenapa? Kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang kita lakukan. Nah kita selalu berpikir dulu acaranya harus sukses, ininya harus sukses. Salah. Harusnya kitanya harus praktekkan itu dulu, baru nanti acaranya auto sukses. Apa yang kita lakukan auto sukses. Kadang-kadang kan kita salah begitu ya. Kita memaksa diri kita untuk force kita paksa diri kita supaya sukses. Padahal tidak begitu ya ceritanya. Semuanya bisa dilakukan dengan bertahap, pelan-pelan. Perubahan kecil akan menghasilkan perubahan yang besar kalau secara konsisten dilakukan. Nah saya senang kalau teman-teman di swag itu, swag ya, swag. Pakai E atau A sih? Bahasa Inggris, ya, swag. Ya, oke. Swag. Oke, teman-teman dari swag itu sudah mulai. Kalau yang di ground line seperti apa? Ada yang sharing-sharing enggak? Sebenarnya itu ya, itu aplikatif singkat, itu cerita aplikatif kesaksian dari teman-teman yang menurut saya ya harus kita terus lakukan. Jadi begitu orang masuk di sini dia dipaksa tanda kutip untuk kemudian mengikuti value-value dari yang kita punya. Nah kalau dia sudah ngikutin itu maka di tempat lain gak berat. Tahu enggak itu patut dia melakukan seperti itu. Dia sedang dipersiapkan sesuatu kan begitu ya. Ayu ini terjadi shifting dalam kehidupannya gitu dia ya. Tahu shifting apa itu ya? Perubahan. Benar enggak? Dari yang tidak ngapa-ngapain jadi ngapa-ngapain banget. Kan begitu kan. Saya coba, enggak tahu ya ayo rasa atau enggak gitu ya. Pasti value yang ada di tempat ini, itu pasti relate banget dengan apa yang terjadi di tempat kerjamu. Nah, bisa cerita. Karena Ayu paling ini berasa ininya ya, terasa sekali gitu. Sebenarnya Pati juga itu terasa sekali. Silakan. Value-nya kita di sini, contoh kecilnya, kita di sini disuruh berpikir sistematis. Sistematis, terus perhatikan hal-hal yang detail. Nah, di tempatnya saya, hal-hal ini malah dituntut. Yang awalnya kita di sini belajar, di sana malah kita dituntut. Banyak orang di sekitarnya saya yang masih belum bisa untuk hal-hal itu, tapi karena di sini kita dipaksa awalnya, dituntut untuk menghasilkan buah dari detail dan sistematis itu, jatuhnya ketika saya di dunia itu, oh ternyata masih banyak yang kurang. Jadi kayak sayanya merasa kenapa begini, kayak harusnya begini. Jatuhnya kita lebih up dari orang yang di belakang begitu. Padahal dia sudah lama di situ. Sudah lama di situ. Dia sudah berkecimpung sudah lama di situ, tapi pas masuk dengan bekalnya kita di sini, ternyata
masih bisa dilambung kecuali karena belum Iya. paham full Kecuali ya. secara teknis ya, kita nggak bicara Iya, teknis ya. kita Kalau nggak bicara kan teknis. Sama ini. Dasar Dasar beda. iya. Bisa dilambung. Hmm. Kalau sudah paham tentang sistematisnya bisa dilambung ternyata karena kita punya dasarnya kita lebih kuat daripada mereka ternyata. Nah itulah mungkin yang jadi dipraktekkan di dunia luar lah yang kita dapatkan di sini. Jadi maksudnya itu gini, semua yang value yang kita punya di sini itu hal basic. Hal basic yang sering kita lupakan. Hal basic yang kita sering lupakan. Ternyata kita nggak lupakan di sini. Orang lain yang di luar yang lupakan. Jadi begitu kita keluar kok seperti itu. Ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa mungkin dari sisi kebiasaan yang di sana, maksudnya kebiasaan itu gini. Ada hal-hal teknis yang di sana itu memang sudah berlaku seperti itu di sana. Kita nggak tahu, kita memang harus diajari. Tetapi yang lain, yang hal basic tadi, misalkan detail dan sebagainya, itu kita bisa merasa lebih, detail itu nggak kayak gini, detail itu ya lebih begini gitu loh. Jadi kita lebih ini. Yabes juga pasti rasa gitu ya Yabes ya. Yabes juga kan terjadi perubahan toh dalam hidupmu toh. Maksudnya perubahan karena kamu berkah dari do nothing, dari kuliah kerja sekarang. Bisa cerita ya Bes? Mungkin lebih ke merasa kayak waktu itu sangat berharga. Ya. Karena efisiensi waktu, bagaimana caranya bagi waktu dari yang biasa santai-santai. Sekarang harus bagaimana caranya atur waktu biar semuanya bisa jalan, semuanya bisa terlaksana. Bagaimana caranya bertanggung jawab, kayak di sini juga diajarkan responsibility. Bagaimana caranya bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, apa yang prioritas. Misalkan lagi di tempat kerja atau lagi di kuliah, misalkan kayak sekarang lagi sudah mulai kuliah dan kerja juga berjalan, bagaimana caranya bisa atur jadwal, bagaimana bisa selesaikan tugas tanpa harus mengorbankan yang lain. Tidak ada yang boleh dikorbankan. Intinya sekarang begini, coba perhatikan. Apa kebiasaanmu yang setelah kamu kuliah dan kerja sama-sama itu berkurang? Sekarang lebih... Apa contoh? Main game? Main game sih. Main Tapi, game? lebih santai-santainya sih berkurang. Lebih santai-santainya berkurang. Dan ya main game. Terutama itu main game, lebih tepatnya main game. Karena sekarang kau pernah gak berpikir dulu berapa jam sehari? Dulu mungkin push rank itu bisa 4-5 jam. Sekarang mungkin 30 menit kalau teman-teman gereja selesai selesai dua pelayan. Kalau hari Jumat, hari Sabtu, biasa itu kayak yang lain ajak mabar 1-2 match. Sudah itu endami karena masih ada hal yang lain mau dilakukan. Mungkin lebih kayak begitu. Sekarang begini deh. Kalau kau sudah atur waktumu, tiba-tiba kau ketemu sama orang yang kau janjian tapi tidak on time, kau marah enggak? Sekarang maaf kalau ada orang kampus yang lihat ini. Iya. Jangan sampai bicara sama dosen. Iya benar, enggak apa-apa. Karena ada dosen satu ini. Jadwalnya memang jam 8. Iya. Oh tadi kejadiannya paling. Ya enggak apa-apa, biar dosen kita lihat, oh ternyata anak ini value-nya seperti tidak ada masalah. Kemarin. Kan jadwalnya jam 8. Saya datang sebelum jam 8. Dosennya tiba-tiba, sudah jam 9 nih baru tiba. Oh kita mulai, 8:30, kita mulai jam 9. Tunggulah, ke rumahnya Hoki dulu, santai-santai duduk. Pas sudah jam 9, tiba-tiba diundur lagi jam 10. Oh masih bisa kayak ini duduk-duduk di hoki. Tapi karena saya duduk-duduk nggak ada bikin, yang lain juga masih pada tidur. Ya saya tidur juga. Pas sudah mau jam 10 saya lihat lagi WA. Ternyata nggak jadi kelasnya. Jadi kayak saya bingung, bikin lagi nih. Saya sudah kan ada tugas yang lain, mata kuliah lain. Saya sudah tidak kerja karena saya tunggu waktunya ini. Jangan sampai saya kerja tiba-tiba ada panggilan. Dan begitu jadi tiba-tiba dosennya nggak jadi. Kayak terbuang sia-sia itu waktuku yang sebenarnya saya bisa selesaikan tugasku, tapi karena dosennya nggak jelas, jadi begitu nggak ada yang selesai, jadi kayak saya rasa rugi begitu. Ya, tuh, ya seperti itu ya.
Gitu ya. Disclaimer dulu pas ada. Pak Ferry. Oh, nah, disclaimer tadi kan pas saya datang Kia masih tidur. Tapi pas dia sudah bangun saya bilang, jam begini kok belum bangun. Terus dia bilang jam 5 saya bangun tadi bersih-bersih nah. Iya Ji. Yang lain? Kak Wendy sudah nonton Netflix. Oke, kita kembali ya. Jadi ada lagi yang bisa pernah bertemu dengan hal seperti itu? Ada? Yang lain? Tapi ini memang yang terjadi perubahan kan Ayu sama Yabes ya yang betul-betul masuk ke dalam dunia. Jadi pekerjaan ya. Jadi bayangkan yang hal-hal seperti ini yang simple tapi ternyata bisa terbawa gitu loh, rapi dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang itu, contoh kayak Ler kan, dia nggak tahu gunanya rapi itu apa. Wih, belum pernah tertantang kan gitu. Kadang-kadang orang itu dia suka dengan kebiasaannya karena nggak pernah ditantang dengan kebiasaan yang baru. Dia mungkin belum tertantang dalam arti gini, oh kalau gua rapi, ternyata saat gua cari itu barang enak gitu loh. Nggak perlu setengah mati dan lain sebagainya. Barang itu selalu ada. Tapi kalau saya nggak rapi, begitu saya butuh, waduh, nyarinya itu kan setengah mati. Coba kita berpikir begini ya. Kalau misalkan kita habis pakai barang, kita taruh pada tempatnya lagi, maka pada saat kita mau pakai itu barang, kita bisa dapat, kan lebih enak. Gitu ya. Coba seandainya barang itu kita taruh sembarangan, mungkin waktu kita naruh itu, waktu kita cepat sekali, ya kan main taruh aja. Habis itu kemana? Kalau merapikan kan mungkin kita butuh waktu tambahan 10 menit atau 5 menit. Tapi begitu kita mau butuh, waktu kita nyari, nggak ada itu barang. Mungkin bisa setengah jam sampai 1 jam habis waktu kita hanya untuk nyari yang kita nggak tahu taruh itu di mana. Tapi kalau kita rapi di awal, maka kita nyari barang itu pun nyari 5 menit juga udah ketemu. Betul ya Cynthia ya? Ya nggak? Dengan properti Tamborin? Kan begitu. Ya nggak? Nah, coba itu dipraktekkan. Ya, kalau Tamborin kan sering banyak hilang barangnya. Betul apa betul? Ya itu. Kenapa? Karena waktu mau naruhnya sembarangan. Harusnya kan kalau misalkan mau gampang di belakang, ya kan, taruhnya yang betul supaya teman yang lain kalau misalkan ini bisa nyari. Nah itu kalau kita praktekkan itu rapi, sistematis dan lain sebagainya. Kalau kita praktekkan itu, maka kita akan jadi berbeda kok dari yang lain. Itu otomatis. Nggak perlu kita misalkan mau menyalakan diri kita, mau jadi kasih menyala atau menonjolkan diri kita. Enggak, itu sudah otomatis berbeda. Gitu. Ya. Itu simpelnya dari generasi kita fokus kepada manusianya. Kan tadi kita kembali ya, saya bicara tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan, membangun manusia di dalam gereja. Jadi yang kembali kita tadi kayak yang diceritanya di Groundswag. Swag ya, seperti yang tadi di Groundswag dikatakan kan begini. Awalnya orang berpikir di sini itu saya dalam tanda kutip ataupun siapapun itu leadernya ya, memanfaatkan orang lain untuk membangun pelayanan. Dipikirnya begitu kan begitu. Ternyata bukan kita yang merubah gereja ini, tetapi gereja ini yang mengubah kita. Betul apa betul? Iya kan? Tuhan melalui gereja ini itu yang merubah kita, bukan kita yang merubah gereja ini. Gereja ini mah tetap akan seperti ini. Ya faktanya seperti itu. Nggak usah begitu, tanya deh sama teman-teman kameramen. Dulu mereka nggak tahu pakai kamera. Tapi sekarang mereka tahu pakai kamera. Coba kita sekarang deh. Misalkan kita dulu nih yang nggak tahu, nggak usah gitulah. GG lah, dulu yang nggak tahu nge-WL, karismatik gitu ya. Dulu yang busuk. Iya busuk gimana ya kan? Iya kan? Oh, iya. Coba waktu sekarang saya mau tanya G, ini ya, waktu GG masuk di sini, yang mana yang lebih masif perubahannya, dirimu atau gereja ini yang banyak masif perubahannya? Saya lah. Iya kan, iya kan, gitu. Kalau gereja ini
ada perubahan yang masif, misalkan contoh kita dindingnya ini kita rubah alat apa, tapi itu enggak terlalu ini sih. Yang masih berubahnya itu kita sebenarnya. Sadar enggak sadar kan begitu. Bagaimana Rival? Ada ceritamu? Kebetulan perubahannya Rival semakin kurus, lepis. Dari cerita ini tadi memang berapa hari yang lalu saya berpikir seperti itu karena saya melihat, saya bersyukur Tuhan sudah banyak lagi yang WL. Jadi kayak bersyukur dari Kak Ayu, menurut saya kayak bilang Tuhan tempatkan ini Kak Ayu di sini tuh jadi berkat begitu. Jadi saya bersyukur serius, saya bersyukur sebelum Pastor bilang tadi, saya langsung juga kayak bilang kayak ada Mika GG yang dulu dia pernah cerita, saya dengar ceritanya dari Kak Ayu bilang bahwa tolong dulu bawa saya ke sini, kayak sudah busuk sekali imanku ini. Dan kayak bersyukur lihat Kak GG kemarin sama-sama bisa melayani yang kayak, wih ini luar biasa sekali nih. Maksudnya melalui dari Kak Ayu, Tuhan kirim dia di sini untuk hadir dan menyelamatkan Kak GG. Maksudnya bukan menyelamatkan, sudah selamat tetapi masih yang kayak yang lebih baru lagi, yang lebih maksudnya perubahan yang sesuatu yang besar itu sangat luar biasa sekali. Maksudnya berdampak, maksudnya kita sudah menghasilkan begitu seperti itu. Jadi itu luar biasa sekali. Yang harus kita perhatikan baik-baik adalah di sini pada saat orang mau melayani, mengapa kita dengan mudah gampang mengikuti itu? Karena kita tidak dipaksa. Ngerti tidak maksudku? Karena kita tidak pernah dipaksa. Dalam tanda kutip begini, lu kan yang mau pelayanan nih. Karena kamu mau pelayanan, niatnya ada dari diri sendiri. Cuman kita ada rule-nya di sini kan begitu. Kita ada value-nya di sini. Nah, lu ikut value itu. Ngerti maksudku ya? Nggak pernah dipaksa untuk masuk pelayanan gitu loh. Akhirnya karena kita nggak pernah dipaksa, kita lakukan itu by default gitu, by kita ikutin aja gitu akhirnya. Gitu. Ada nggak di sini yang misalkan baru masuk, ternyata dipaksa balik lagi, nggak usah lah ikut kan, nggak begitu kan. Gitu. Nah itu yang menarik di dalam dunia pelayanan, bahwa pelayanan itu nggak pernah dipaksa. Nah, karena nggak pernah dipaksa, kalau kita menciptakan atmosfer dan kita menciptakan vibes yang seperti itu terus dengan value-value yang ada kita betul-betul lakukan, maka setiap orang yang masuk di sini dari yang tidak siap menjadi siap, gitu ya. Itu betul-betul nanti orang akan melihat gereja kita ini membangun orangnya yang betul-betul dibangun, diberikan kebiasaan yang baik. Nah nanti kita masuk ke poin yang kedua. Apa itu poin kedua di dalam visi kita? Mempersiapkan. Sama Tuhan Yesus. Waktu dia ngomong, kamu akan kujadikan penjala manusia, kata kujadikan itu sebenarnya relate dengan visi kita. Dengan kata yaitu mempersiapkan. Bedanya kita ada terus menerus. Kenapa kita terus menerus? Karena kita terus di sini dengan putaran yang cepat dan lain sebagainya. Kita harus terus menerus, kita harus terus lakukan itu secara kontinu. Ya, enggak pernah boleh putus. Waktu saya ngikut RLA sama Mam Sioti, waktu itu saya tanya sama Pak Yose Carol, dia bilang begini, mungkin jatahmu adalah kamu harus membuat benih-benih yang unggul. Dalam hati saya iya, karena kadang-kadang kalau jemaat kan jemaat yang lama bisa belasan tahun itu kan kayaknya di tempat kita mungkin akan dari 300 orang mungkin cuma 10% aja yang seperti itu yang benar-benar stay di sini 10 tahun lebih atau bagaimana kan gitu. Tapi sisanya kan akan putar. Artinya memang yang saya lakukan di sini adalah yang kita lakukan adalah kita betul-betul preparing the seed, mempersiapkan benih. Dan itu secara terus-menerus, terus-terusan. Nah PR kita adalah bagaimana dalam waktu yang kita pikir misalkan kan didominasi oleh mahasiswa ya. Dalam waktu 4 tahun itu, enggak sampai 4 tahun sih. Karena kalau kita hitung-hitung lagi, kuliah 4 tahun, belum lagi liburnya, belum lagi apanya. Libur itu 2 bulan tambah 3 bulan, 5 bulan. It's been anggaplah setengah tahun. Ya, dalam 4 tahun setengah tahun, berarti anggaplah cuma 3 tahun secara efektif. Itu pun kalau nggak balelo, tahu balelo? Diajak pelayanan susah, diajak doa pelayan susah, diajak ground susah dan sebagainya susah. Gitu ya. Artinya kita hanya punya waktu sedikit untuk kita persiapkan teman-teman kita supaya begitu mereka keluar, mereka enggak kaget. Bahkan mereka akan heran dengan cara kerja dunia yang kok saya enggak begini kok diajari dulu gitu loh. Seperti yang terjadi pada Ayu kan gitu. Nah itu yang kita jadi PR. Nah Yesus pun sebenarnya melakukan hal yang sama. Ingat Yesus pelayanannya berapa? Halo? Berapa tahun pelayanannya Yesus? 3,5. Pernah berpikir?
Sama dengan waktu yang Tuhan kasih kita kepada setiap orang. Misalkan orang kuliah di tempat ini. It's been 3 sampai 3,5. Yesus mulai pelayannya 30 tahun. Dia naik ke surga umur 33 lebih sedikit. Mirip ya? Mirip gak? Artinya sebenarnya waktu itu saja Tuhan Yesus cukup untuk memuridkan 12 muridnya. Ada murid 70, ada murid 200. Benar gak sih? Coba kalau hitung-hitung, kan ada murid 200, ada murid 70, ada murid 12, ya hitung-hitung sama lah kayak di sini 300-an. Iya kan? Iya. Habis itu waktunya mirip seperti kalian kalau kuliah ya gitu ya. 3 tahunan lebih kan 3,5 sampai 4 tahun. Yesus kan juga gitu tuh, 3,5 sampai 4 tahun. Ya saya rasa itu cukup kita. Dan setelah itu kan Yesus terangkat naik ke surga. Dia seperti 3,5 tahun itu kayak dia ngajarin dia ngapain, nabur benihnya kan. Nabur benihnya. Nah dari kata kita tadi Yesus bilang, kaum akan kujadikan penjala manusia. Bagaimana cara dia mempersiapkan, Yesus mempersiapkan itu. Ya, bentuknya adalah dia rubah jadi penjala ikan, jadi penjala manusia. Ikan itu binatang atau apa? Binatang dirubah jadi manusia. Derajatnya yang mana lebih tinggi? Manusia. Kepintarannya lebih tinggi siapa? Manusia. Artinya dia tambahkan value, dia tambahkan nilainya dari yang sekedar jadi penjala. Saya tidak merendahkan nelayan atau penjala manusia ya. Dari yang sekedar ngurusin ikan menjadi ngurusin manusia. Artinya ikannya dirubah jadi manusia. Artinya gini, dari binatang dirubah jadi ada peningkatan kualitas. Ngerti maksud saya? Jadi yang dikerjain itu bukan jadi ikan menjadi manusia, itu ada peningkatan kualitas. Outputnya ada peningkatan. Jadi inputnya misalkan anggaplah inputnya itu 1, maka pada saat keluarnya itu bisa 10. Berarti ada penambahan dari 1 ke 10. Ada 9 yang ditambahkan sama Tuhan di situ. Apa yang ditambahkan sama Tuhan di situ? Value-nya, nilainya. Ya. Kalau kemarin saya tanya sama teman-teman yang sudah one on one. Siapa di sini kayak kalau misalkan ketemu sama tai kebo yang besar, tapi ada uang 100.000 di dalamnya. Uang kira-kira mau diambil atau di skip? Hah? Diambil atau di skip? Ambil ya. Coba kalau uang 1.000. Di skip atau diambil? Hah? Serius ini? Kalau ada uang 100.000 di tai, nempel gitu ya. Kita lewat, 100.000, diambil atau di skip? Masih bisa dibersihkan toh? Tapi kalau uang 1.000, 2.000 lah. Kasih naik sedikit. Skip atau ambil? Benar gak? Iya. Begitu itu. Kalau kita punya nilai, dimanapun kita berada, orang pasti akan lirik. Kan begitu toh? Benar gak? Nah gimana Tuhan Yesus kemudian menambahkan nilai itu. Value itu di dalam murid-muridnya. Sehingga mereka kan waktu suatu kali di Kisah Para Rasul, mereka ini hanya seorang nelayan. Mereka ini orang tidak terpelajar. Tidak terpelajar zaman itu kan begitu ya. Mereka ini orang tidak terpelajar tapi tetap dilirik gitu loh. Disebut sebagai ancaman atau dalam tanda kutip. Tapi kok dia bisa berkata seperti itu? Berarti sepanjang hidupnya Tuhan menambahkan value dalam hidup mereka. Menambahkan nilai. Sehingga mereka dari yang gak dilirik jadi dilirik. Nah itulah yang kita lakukan di sini dengan cara mempersiapkan. Nah kita artinya begini. Sebagai leader ini ya. Implikasinya. Sebagai leader, saat kita terima orang baru masuk, berarti kita bisa melihat dia adalah orang yang belum siap. Betul atau tidak? Implikasinya kalau dibilang kita mempersiapkan, kita ini sebagai orang yang mempersiapkan, berarti setiap ada orang yang baru, setiap ada jemaat datang yang baru, apapun itu berarti kita melihat mereka sebagai orang yang belum siap dan mau dipersiapkan. Ngerti maksud saya? Itu implikasinya dari visi kita. Nah bagaimana kita melihat orang-orang yang Tuhan percayakan di setiap divisi atau bidang atau koordinator. Pada saat dia masuk, apa yang kita lihat dari mereka?
Apakah kita melihat mereka bandel? Kan ada dua sisi. Wah, yang ini nih susah sekali. Susah liu Kak, dibilangin begini. Kita melihat dia orang yang bandel atau kita melihat dia sebenarnya orang yang harus kita siapkan supaya dari bandel menjadi tidak bandel. Halo? Gimana cara kita lihat mereka? Atau kita melihat, susah liu diatur. Atau kita lihat mereka, wah ini nih kalau misalkan kita bisa siapkan dia nih, ini orang bagus. Bagaimana cara lihat kita? Cara memandang kita? Benar nggak? Implikasinya dari kita tahu betul-betul visi kita seperti apa, maka kita akan berpikir bagaimana orang-orang yang Tuhan percayakan di tempat ini, yang dibawa di koordinator kita, itu bisa betul-betul siap. Itu bisa betul-betul bisa dari yang tidak siap jadi siap, dari yang bandel, dari yang suka naruh barang sembarangan, jadi nggak naruh barang sembarangan, dari orang yang selalu lelet, jadi orang yang nggak lelet. Makanya jangan heran nanti kalau misalkan begini, saya akan minta laporan sama teman-teman koordinator semua nih. Tolong yang suka-suka begitu, yang suka-suka nolak-nolak pelayanan, yang suka-suka terlambat, tolong kasih ke kita. Biar nanti saya yang ngomong. Tapi jangan kalian berpikir bahwa pada saat saya ngobrol, itu saya akan dalam tanda kutip mau menghukum. Tidak. Tidak dalam rangka menghukum, tapi mau tahu posisinya dia di mana. Willingness-nya dia itu, kemauannya dia ada atau tidak. Kan gitu. Ngerti maksud saya? Nah, kalau kita punya betul-betul visi ini, kita betul-betul lakukan. Gini ya, cara kita melihat teman-teman kita yang hanya datang pada saat pelayanan, hanya datang pada itu akan beda. Ngerti enggak maksudku? Ngelihat teman-teman kita yang gerakannya misalkan dalam tamborin masih ngawur atau apa, kita akan melihatnya beda. Kita enggak akan melihat dia bilang, ini ada harapan. Bukan, kita pasti akan bilang, ini harus gua latih ekstra nih. Benar enggak? Tapi kalau kita tidak melihatnya sebagai seseorang yang nanti harus kita persiapkan, maka bawaannya sama kita itu punishment ke dia. Bawaannya kita ke dia itu pengennya hukum aja. Tapi kita nggak mau menambahkan nilai ke dalam hidupnya. Ngerti maksud saya? Makanya penting sekali kita pagi hari ini leader-leader itu tahu betul-betul apa maksudnya visi itu. Nah, nanti metodenya bisa berbagai macam caranya. Bisa dengan ngobrol one on one kayak seperti kita yang kita lakukan. Bisa kita lakukan training, bisa kita lakukan apa? Bisa kita lakukan upgrading, bisa kita ajari dia secara private dan lain sebagainya, itu metodenya. Bisa kita dengan cara fellowship. Metodenya bisa beda-beda. Tapi prinsipnya adalah kita menambahkan dari dia apa yang kurang. Gitu ya. Jadi misalkan Uni kalau bikin, pasti nggak detail, pasti ada aja tulisan yang ketinggalan. Ya kita jangan melihat itu sebagai, wah kita harus hukum nih, ganti. Enggak kan. Yang adalah oh berarti gua yang harus kalau dia kerjakan, saya yang harus sering koreksi atau lebih teliti. Kan begitu. Sambil mengingatkan dia juga, lu teliti dong, seringnya salahnya di mana. Kan bisa kita lihat, oh dia sering salahnya di bagian tanggal. Misalkan. Oh dia sering salahnya itu di bagian nama, kan kita bisa lihat. Oh di bagian-bagian ini dia bisa salah. Nah itu cara melihat kita. Artinya kita nanti kemudian masuk di dalam tahap bahwa kita betul-betul sedang mempersiapkan manusianya. Nah mempersiapkannya itu ya kita harus membuat di sini adalah kita yang sudah ada di sini, terutama leader-leader, ya harus mempraktekkan core value itu. Karena nanti ujungnya kalau kita sudah bisa menambahkan nilai pada seseorang, dia pasti akan dilirik. Makanya tadi dilirik itu maksudnya gini, dia siap ditempatkan dimanapun dan begitu dia ditempatkan di situ dia auto jadi terang. Masalahnya banyak orang yang mau ditempatkan Tuhan dimanapun tapi tidak bisa jadi terang. Kenapa? Karena nggak punya value. Ngerti maksud saya? Karena nggak punya nilai yang bisa dia bawa dari gereja ke tempat dia. Sehingga dia begitu-begitu saja, orang nggak pernah lirik dia. Gitu. Saya kasih tahu ya, kalau kita menjadi terang, itu bukan berarti kamu harus dapat posisimu paling bagus. Kamu punya jabatan tinggi, enggak. Bisa enggak kita tidak
punya posisi tinggi, tidak kaya, tapi kita impactful. Keberadaan kita, keberadaan kita krusial atau kritikal. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Meskipun kita bukan atasan, meskipun kita bukan orang paling penting, jabatan kita paling rendah di suatu tempat. Tapi bisa nggak kita impactful? Bisa. Gitu ya. Bisa bukan arti kita harus mengerjakan segalanya, enggak. Apa yang dipercayakan sama kita, kita kerjakan dengan baik. Itu kita bisa impactful. Gitu. Nah itu yang kita mau. Kalau kita sudah bisa di titik itu, nanti orang akan lihat kok. Oh ini anak nih beda banget. Nggak mungkin pelita yang menyala itu ditaruh di bawah, pasti diangkat ya, diambil naik. Benar nggak? Bukan kita yang angkat, orang lain yang ngelihat kita. Dan dia tahu value kita. Dan itu dipersiapkan ya di tempat ini. Nah kita harus berpikir seperti itu. Ya. Betul apa betul? Ya, seperti itu. Saya cerita ya. Saya kan kalau di kantor itu bukan siapa-siapa. Karena nggak punya jabatan. Pelaksana biasa. Menariknya adalah setiap kali ada acara, entah itu acara secara daring ataupun apa, dia selalu manggil kita. Nah, itu namanya impactful. Yang paling menarik itu kemarin. Kemarin itu di tempat saya ada persekutuan warga Kristen gitu ya. Ini gara-gara ada satu orang rock, namanya Bang Lexi. Tahu ya? Tiba-tiba dia WhatsApp saya. Pak Pendeta, besok khotbah ya? Oh? Dia bikin di nota dinas saya, dia tulis depannya PDP. Pembicara PDP Ezra gitu, yang tanda tangan Kak Kanwil di bawah. Saya bilang dalam hatiku, ini bisa kasih sembunyi dari kemarin, nah ini dia kasih muncul-muncul nih. Sudah beredar kemana-mana. Artinya akhirnya saya yang khotbah. Khotbahnya simpel aja, nggak perlu ribet-ribet dan tidak yang sangat tidak tritunggal pokoknya ya. Seperti kemarin yang membuat kita agak sedikit pusing gitu ya, nggak yang simpel. Yang di hadapan saya ada eselon 3, ada eselon 4 dan lain sebagainya. Itu bisa juga model dari impactful gitu ya. Dan dari apa yang saya sampaikan menurut saya relate dengan kehidupan teman-teman tempat ruangan kerja saya. Itu namanya impactful. Gitu ya. Termasuk saya yang siapkan konsumsinya ya. Makanya kemarin Tita bisa menikmati sate babi ya. Gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita melihatnya dengan visi kita, maka cara kita menanganinya pasti akan berbeda. Maka kita akan pasti ganti kacamata dengan kacamata yang visi yang Tuhan sudah kasih. Makanya penting sekali visi itu dalam sebuah gereja. Penting sekali visi itu mendrive atau menyetir kehidupan kita. Gitu. Ya. Ini agak beda loh materinya sama one on one, jadi jangan kira nanti one on one ini bisa selamat ya. Yang nanti one on one. Oke. Sekarang kita bicara tentang core value. Kita sudah bicara tentang visi. Visi itu kalau kita hidupin, kalau kita mengerti baik-baik, makanya saya bilang hafallah visi itu. Dan setiap anggota yang baru masuk wajibkan untuk hafal. Gitu loh. Dalam waktu 3 sampai 6 bulan ke depan, kita akan terus bicara itu. Jadi semua itu harus tahu. Orang yang baru masuk tanya visinya apa. Orang yang baru ini masukkan apa visinya. Harus mulai begitu. Jelas ini kepada semua koordinator. Jadi orang yang baru masuk bergabung selain di P3 diingatkan juga di fellowship dan lain sebagainya. Kalau fellowship mulai sekarang setiap fellowship, kalau saya yang hadiri, kalau fellowship yang kecil, kalau saya hadiri, saya akan tes semuanya. Semua anggotanya. Gitu ya, jadi misalkan Aser nanti kan, ini kan yang one on one semuanya kan sudah janji kepada saya untuk bikin fellowship. Fellowship ini kemarin sudah ya, Tamborin ya, sudah curi start. Enggak di sini lagi. Coba kalau di sini, pasti saya naik baru saya tanya satu-satu. Ya, untung ya enggak di sini ya. Sengaja ya. Cari aman. Coba kemarin di sini tuh saya naik ke atas itu, saya tes satu-satu mungkin.
Asar jangan nggak bikin di sini, kamu bikin di mana? Rumah hoki. Lama-lama saya telepon Pak Ferry disuruh-suruh. Gitu ya. Gitu, oke. Sekarang kita akan bicara tentang core value kita. Apa itu core value kita? Core value kita apa? Apa itu agree? Sebut satu-satu. Apa? A-nya? G? Apa lagi? Terus? Terus? Oke, aktif. Ada yang bisa jelaskan? Silakan. Desi? Apa aktif Desi? Ayo. Itu ada mic-nya tuh. Kasih mic-nya. Ini soalnya direkam ya. Ini kita disiarkan di radio juga. Aktif itu kita yang orangnya itu terus menerus mengupgrade diri kita, Kak. Dari contohnya misal hal kecil itu seperti tepat waktu, kayak tadi yang Kak Ayu bilang rapi gitu. Terus selain itu upgrade kita harus juga sebelum pelayanan harus kita minta hikmat untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi fokus kita itu biar Roh Kudus bukan diri kita sendiri. Gitu sih Kak kalau menurutku. Ada yang lain? Ada siapa? Anjas. Kasih mic-nya dulu Anjas. Apa aktif Anjas? Apa Anjas? Aktif Anjas? Kasih mic-nya Anjas. Apa aktif Anjas? Apa Anjas? Apa Anjas? Ayo. Ada yang tahu aktif? Selain tadi yang dijelaskan sama Desi. Putra Bene. Bukan saya Kak. Responsibility beda dia. Apa Anjas? Sudah dapat? Kalau saya di sini selain kekudusan itu kita juga terus mau belajar, terus mengupgrade diri dalam sebuah pelayanan sehingga mungkin apa yang belum diketahui kalau kita terus belajar dan terus mau terjun dalam pelayanan, semuanya akan kita bisa. Dan seperti yang dikatakan Desi, kita perlu pimpinan Roh Kudus untuk melakukan sebuah pelayanan sehingga pelayanan itu menjadi stabil. Sudah, itu aja. Apalagi? Ada yang tahu? Aktif. Ingat ya, dari visi itu kan turunnya ke core value. Kalau kita bilang itu, kalau kita mengatakan bahwa aktif itu artinya upgrade, maka yang harus di-upgrade manusianya. Ya. Ingat tujuan kita sekali lagi manusianya, bukan pelayanannya. Karena pelayanannya nanti kalau manusianya sudah di-upgrade, pelayanannya itu ngikuti.
Nah, apa maksudnya kemudian lead by Holy Spirit, dipimpin oleh Roh Kudus? Apa maksudnya? Sama, bisa. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Ayo. Gimana? Halo? Cynthia? Bagaimana? Lead by Holy Spirit. Taci? Pakai mic-nya Taci. Ya. Nyalakan. Naikkan lagi. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu caranya dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Terus bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Dengan membaca Alkitab dan berdoa. Ya, kita harus punya waktu membaca Alkitab dan berdoa. Gitu. Semakin kita sering baca Alkitab, semakin kita bisa peka sama pimpinan Roh Kudus. Ya, yang jadi masalah, saya tahu sebagian besar di tempat ini nanti misalkan doa pelayan atau doa pagi atau pas di pastori baru doa. Di luar dari pastori enggak doa-doa itu. Bagaimana Kiro? Ya. Makanya saya bilang semua leader ini 1 bulan 1 kali harus masuk menara doa. Siapa yang belum masuk menara doa? Dalam 1 bulan ini. Siapa? Ya, biasakan. Ambil waktu untuk masuk menara doa. Enggak harus pas nanti jadi panitia retret baru masuk. Ya. Enggak harus. Ya. Enggak harus jadi panitia retret dulu baru masuk menara doa. Ya. Perlu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tahu begini. Baca Alkitab, doa. Ini 2 hal ini. Kalau dilakukan sendiri, ujung-ujungnya itu bisa malas dan tidur. Makanya lakukan secara korporat dulu untuk melatih diri kita supaya ketahanan kita dilatih. Ya. Ya Putra. Itu. Dan jangan menghindari aktivitas yang namanya doa. Jangan hindari. Gitu loh. Konsekuensi. Bukan konsekuensi sih. Harusnya doa itu bukan konsekuensi, bukan apa. Jangan melihat doa itu sebagai sesuatu yang menakutkan atau konsekuensi. Makanya saya itu nggak mau hukum orang dengan yang namanya kamu, kalau saya hukum kamu berdoa ya. Nanti doa itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Jelas ya? Gitu loh. Jadi kalau saya suruh Kiro terus berdoa, itu saya sedang latih dia yang sering menghindari berdoa. Gitu. Jangan lihat itu sebagai hukuman, tetapi sebagai suatu training, pelatihan. Gitu loh. Gitu. Jangan sampai suatu saat sudah mau menikah, sudah mau punya anak, mau ini, anakmu minta Pak berdoa Pak, kita terbata-bata. Saya mau, ya kan? Gitu. Bukannya gini ya, berpikir gini ya, suatu saat ini kita punya anak, tiba-tiba kita menghadiri pertemuan, misalkan sekolah lah gitu kan, tiba-tiba kita yang disuruh berdoa. Kita yang disuruh berdoa nih, tapi ternyata jangan saya lah orang lain. Atau setidaknya kita pun terpaksa berdoa tetapi kita terbata-bata. Yang malu bukan kita loh, anak kita. Iya, pernah berpikir begitu? Atau Kak saya enggak mau punya anak kayak urusanmu ya. Gitu ya. Saya mau kayak hidup kayak orang Jepang yang enggak mau punya anak gitu ya. Tapi pernah enggak kita berpikir begitu? Lalu kemudian setelah itu anak kita dibully hanya gara-gara kita enggak bisa berdoa. Gitu loh. Jadi jangan dihindari. Berdoa itu penting. Dipimpin oleh Roh Kudus itu perpaduan antara berdoa dan baca Alkitab, hubungan
pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Nah kalau kita sudah bisa melakukan itu, apa yang terjadi? Roh Kudus itu bisa ingatkan kita bagian mana yang perlu di-upgrade, bagian mana yang kurang, atau kalau jalan kita mulai salah, dia bisa ingatkan. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, kita bisa jalan mungkin kita kurang peka ya, jatuhnya kita kurang peka. Kita sudah diingatkan berkali-kali, jatuhnya kita kurang peka, ini harus hati-hati. Gitu. Akhirnya setiap kali kita pernah enggak sih begini ya, kita sebagai koordinator, ada orang di anggota kita yang tanda kutip, ya aneh-aneh lah, pokoknya bandel lah, gitu ya, bandel. Kamu ini udah emosi sama dia, marah sama dia ini, sebenarnya sudah mau WhatsApp dia, udah kayak mau dimakan saja. Tapi at the time kamu berdoa atau kamu baca Alkitab atau teringat sebuah ayat gini. Tiba-tiba hatimu meluluh dan kamu merubah cara pandangmu, cara bicaramu juga berubah. Itu bisa jadi Roh Kudus ingatkan. Ngerti maksud saya? Bisa jadi Roh Kudus mengingatkan. Nah penting itu buat pemimpin punya sense of itu, punya kepekaan itu penting sekali. Supaya kalau dia sudah salah jalan, dia ingat, oh ini sudah salah, ini harus kembali. Gitu. Apalagi kira-kira poin dari aktif? Siapa yang bisa? Apa? Halo? Apa? Ayo. Apalagi? Kekudusan juga penting. Nah kalau kita sudah mengupgrade diri kita terus-menerus, maka kita akan menjadi orang yang relevan. Gereja kita akan menjadi gereja yang relevan, orang-orangnya di dalamnya adalah orang yang relevan. Dengan kita baca Alkitab, kita punya ortodoksi yang benar. Begitu ada pengajaran yang baru yang masuk, begitu ada apa yang masuk, kita bisa tahu kok, kita bisa bedakan yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Gitu. Ya. G, grow up together. Ada yang bisa jelaskan? Monggo, silakan. Ada? Siapa? Hakia? Situ ya? Mau lolos? Oh. Grow up together. Oke, kalau dari grow up together itu kalau misalkan dari kegiatan kita saja, misalkan kegiatan tengah minggu seperti ground begitu toh, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kayak misalkan kalau ground kan kita bisanya di situ sharing-sharing, misalkan kita tidak paham akan sesuatu, misalkan firman ayat yang kita sedang diskusikan, tapi kita ketika kita dengarkan penjelasan dari teman kita yang lain, kita dapat pengertian tentang firman itu, atau misalkan tentang apa yang kita sharingkan itu. Kalau jadi kayak ada pertumbuhan iman di dalam komunitas. Kalau contohnya dalam bidang-bidang lain juga, misalkan dalam multimedia, kadang-kadang kan kalau orang baru join nih, itu kayak gelas kosong yang kita harus isi. Jadi kita mau bagaimana bentuk supaya orang ini bisa berkembang, terus dia tahu kayak apa ya, pokoknya yang paling mungkin itu yang kayak misalkan tepat waktu begitu, terus bertanggung jawab sama apa yang diberikan. Jadi kayak tidak fokus ke pelayanannya, tapi kita fokus bagaimana kembangkan orang ini supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik begitu, Kak. Apalagi? Grow up together. Ada yang punya narasi? Gigi. Cek. Grow up together. Kalau dari pelayanan di PDD sendiri, itu kebanyakan produk yang kita hasilkan produk.
Produk. Apa ya, kayak hasil akhir yang dikerjakan di PDD sendiri itu merupakan bukan hasil dari satu orang saja. Semua itu dikerjakan secara bersama-sama. Dan perlu ada rasa tanggung jawab, perlu ada value-value yang harus kita tanamkan di masing-masing pelayanan itu untuk mengerjakan satu hal ini. Nah itu kalau misalnya satu produk, apa nama lain itu produk ya, untuk menghasilkan satu produk saja ini banyak orang yang terlibat, berarti sama-sama juga untuk bertumbuh untuk bertumbuh untuk mengerjakan ini, karena ada ketepatan waktu yang harus kita lakukan, terus rasa tanggung jawab, harus konsisten. Nah kalau misalnya kita terapkan value-value itu, ya secara tidak langsung kita bertumbuh bersama di dalam apa yang kita lakukan ini. Ada lagi yang lain? Apa maksudnya grow up? Putra silakan. Yang ku dapat dari Grow Up Together kemarin tuh Kak, yang ibaratnya kayak begini Kak. Besi yang menajamkan besi itu Kak, supaya lebih tajam lagi. Nah sudah tadi dijelaskan sama Kak Isra sedikit yang apa? Ku ambil dari diriku saja di Kak. Yang kurasa di sini meskipun pertumbuhanku di sini kayak lambat sekali daripada teman-temanku yang lain. Tapi ya sama-sama bertumbuh meskipun caranya menurutku bukan kasar. Tidak pernah itu Kak. Ada tadi ini ku dapat awal-awal pas pertama kali Kak Isra bilang, tapi tiba-tiba aku lupa. Apa tadi itu ya? Apa grow up? Misalkan tadi yang Tama ya. Tunggu dulu. Apa grow up? Apa grow up? Ayo. Grow up itu begini ya. Kita mengutamakan pertumbuhan di sini melalui sebuah metode pemuritan. Melalui prinsip pemuritan, metodenya bisa berbeda-beda. Tetapi karena kita punya konsep namanya grow up together, maka kita tidak mengizinkan seseorang atau kita lebih mengutamakan pemuritan itu melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Bisa itu ground, bisa itu dan lain sebagainya. Artinya kita menciptakan sebuah komunitas. Nah dalam komunitas itu kita butuh penerimaan, tidak menghakimi dan lain sebagainya. Itu yang kita perlu highlight di dalam Grow Up Together ini. Kenapa kita harus Grow Up Together? Karena iman kekristenan itu satu-satunya iman yang dalam pertumbuhannya harus dalam komunitas. Kalau di tempat lain ada yang pakai cara bertapa, ada loh. Ada yang dengan menyendiri. Tapi dalam kekristenan itu tidak bisa pertumbuhan iman, itu dilakukan dengan cara bertapa. Yesus itu nggak pernah bertapa. Puasa pernah, tapi nggak pernah pergi bertapa bertahun-tahun. Bukan itu. Karena pertumbuhan iman itu harus dilakukan secara bersama-sama bertumbuh. Butuh me time nggak? Butuh. Tetapi tetap dalam pertumbuhannya harus bersama-sama dalam sebuah komunitas. Nah dalam sebuah komunitas ya harus menciptakan perasa penerimaan. Nanti pertumbuhan itu mencapainya tujuan akhirnya adalah kedewasaan. Nah kenapa kita butuh bertumbuh di dalam komunitas?
Karena dengan kita masuk dalam komunitas, maka kita bisa mendapatkan berbagai macam point of view dari teman-teman kita mengenai Tuhan, mengenai suatu lain hal. Contoh misalkan gini, cara pandang orang yang sudah bekerja dan belum bekerja itu different dalam memandang masalah seringkali. Nah kalau kita ketemu sama teman-teman seperti ini, dia cerita begini, dia cerita begini, oh ternyata begitu toh. Bukankah saat itu kita sekarang sebenarnya sedang bertumbuh bersama-sama. Contoh misalkan pengenalan akan Tuhan. Yang satu Tuhan lakukan ini, yang lainnya Tuhan lakukan ini. Lalu kemudian dua-duanya bercerita. Prinsipnya Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu tetap luar biasa. Tetapi ternyata dalam tiap orang Tuhan itu bekerja berbeda-beda. Makanya kita butuh ada saling hidup bersama-sama. Grow up together. Hidup dalam komunitas. Supaya kita bisa dengar ceritanya yang lain. Gitu. Itu mirip seperti orang yang menggambarkan Tuhan dengan perspektif masing-masing. Baru kita bisa mendapatkan Tuhan itu bagaimana secara utuh. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita ada di dalam komunitas, bertumbuh bersama. Metodenya bisa beda-beda. Ground itu metode, betul ya? Mesbah keluarga itu metode. Fun sport itu metode. Doa pelayan itu metode pemuritan. Semua yang berkumpul bersama-sama itu metodenya. Tetapi intinya prinsipnya adalah pemuritan. Fun sport itu metode. Hanya yang ditekankan adalah aspek kesehatannya sama funnya. Komsel atau ground kita. Ground itu juga metode. Yang ditekankan adalah sharingnya, caringnya. Makanya kemarin ini kalau misalkan kita adakan fellowship, kita adakan ground, harus ada model di mana kita saling mendoakan. Ingat itu. Ngerti ya? Kemarin yang ground-ground itu pasti selalu lupa. Kalau selesai sharing, habis itu apa? Games. Kapan mendoakannya? Saling mendoakan. Kan begitu. Nah biasanya dalam lingkup saling mendoakan itu kita juga melatih orang untuk berdoa. Buat yang takut-takut berdoa itu adalah kesempatan yang bagus juga untuk melatih diri. Kan gitu. Betul ya kira ya? Itu. Nah itu kita artinya grow up together. Nah di dalam situ juga kita tidak menghakimi, hanya menyindir dan membuli gitu, enggak ya? Gitu. Ya. Sekolah minggu juga, itu juga termasuk dalam metode pemuritan, grow up together. Nah saya rindu kita semua itu mulai praktekkan itu, grow up together-nya. Gitu. Berikutnya, responsibility, siapa tadi? Tama ya, oke Tama, silakan Tama, gas. Sorry. Saya tambahkan sedikit dalam Grow Up Together, karena kita fokusnya adalah manusianya, kembali lagi ya, semua itu harus fokus ke manusianya. Artinya di dalam Grow Up Together itu, kita harus berani memberikan orang kepercayaan. Ngerti maksud saya ya? Termasuk di dalam bidang-bidang, harus berani mempercayai, karena itu adalah model dari Grow Up. Kadang, bahkan seringkali orang itu diberi tanggung jawab, baru dia mau melakukan, baru dia mau bisa bertumbuh. Itu harus kita perhatikan. Ya, ngerti ya? Maksud saya ya. Itu dalam Grow Up Together. Next, oke, responsibility. Luar biasa Tama. Oh, belum. Jadi yang kasih naik dulu mic-nya ininya. Tes. Ya. Yang nomor 3 itu ada responsibility. Di responsibility ada satu poin, yaitu yang saya ambil komitmen, pengaplikasiannya dalam kehidupan saya, pelayanan saya di tempat ini. Saya sebagai tamborin, mungkin aplikasinya penari tamborin. Tamborin dipukul-pukul dong. Maaf, kurang kosakata. Jadi saya sebagai penari tamborin, poinnya yang saya ambil itu komitmen, karena
saya rasa kalau misalnya kita jadi seorang pelayan, apalagi mungkin di dalam pelayanan saya sebagai penari tamborin, harus komitmen. Ayo. Maksud gue penggunaan bahasa baku harus komitmen. Misalnya kita pelayanan bukan hanya ketika kita merasa bahagia kita harus semangat, ndak mut-mutan pelayanannya. Baru ketika mungkin kan di penari tamborin juga karena dari awal full energi sampainya terakhir. Mungkin setelah itu kita di akhir ibadah kayak merasa capek, tapi kita harus kembali, saya harus kembali mengingat apa motivasi saya melayani. Saya melayani bukan untuk dilihat oleh para jemaat atau orang lain, tapi saya melayani untuk Tuhan. Jadi komitmen saya sebagai seorang pelayan penari tamborin itu, saya harus tahu dan mengingat ketika bukan hanya sebagai mut-mutan atau ketika ada masalah saya harus gerakanku begini deh, lagi ndak semangat begitu. Yang kedua itu poin yang saya ambil itu otoritas. Saya sebagai PIC ground masih ada di bawah saya yaitu leader ground. Jadi saya punya otoritas untuk ketika misalnya ada dikeluarkan jadwal mingguan pengumuman untuk 1 minggu sepekan, misalnya diadakan ground. Jadi saya punya otoritas untuk memberikan tanggung jawab kepada leader ground saya untuk kayak memilih di mana tempatnya, hari apa diadakan groundnya, dan harus memperdulikan anggota-anggota ground yang misalnya di chat satu-satu. Saya punya otoritas itu untuk memberitahukannya kepada leader ground ataupun wakilnya. Oke, ada yang lain? Ini bagus sekali ya, cuman kurang tepat. Ada? Ada? Maksudnya responsibility di dalam value kita. Apa bahasa Indonesianya responsibility? Tanggung jawab. Ya, nah di dalam responsibility atau tanggung jawab itu kita harus mengerti prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab. Nah, itu maksudnya. Makanya tadi Tama sudah bagus sekali aplikatifnya ya. Tapi yang saya mau kan adalah filosofisnya atau penjelasan narasinya itu seperti apa. Maksudnya begini, semakin kita bertanggung jawab, maka komitmen kita akan semakin tinggi, betul atau tidak? Ya, semakin kita bertanggung jawab, maka komitmen akan semakin tinggi. Pun begitu komitmen dan konsistensi, itu juga akan semakin tinggi. Kalau kita memiliki rasa tanggung jawab. Nah, bagaimana kita bisa memiliki rasa tanggung jawab itu? Bagaimana caranya kita punya rasa tanggung jawab? Rasa tanggung jawab kita miliki, kalau kita tahu apa yang kita lakukan itu untuk siapa dan kepada siapa dan apa manfaatnya. Baru kita punya tanggung jawab. Contoh, Ayu punya tanggung jawab di pekerjaan. Kenapa Ayu sadar tanggung jawab itu kenapa? Karena kalau nggak diselesaikan tanggung jawabnya nggak digaji dia. Kan begitu. Dia tahu bahwa kalau ini tidak dilakukan, berarti dia nanti bisa dipecat. Nggak dipecat ya tidak dapat gaji. Itu dia. Orang bertanggung jawab itu tahu konsekuensinya, tahu itu mengarah kemana, tahu akan jadi apa. Itu orang yang bertanggung jawab namanya. Tanggung jawab itu lahir dari situ. Dia kerjakan apa, kepada siapa, manfaatnya apa. Makanya saya selalu bilang, kalau kita kembali ke visi, kita kembali nanti di atas. Maka kita akan tahu saat kita punya value bahwa, oh kita lakukan ini demi teman-teman kita supaya mereka menjadi dari siap menjadi tidak siap. Maka kita bisa lahir rasa tanggung jawab itu. Setuju ya? Kita tahu apa yang kita lakukan, itu juga akan melahirkan rasa tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab yang tinggi ini,
Rasa tanggung jawab yang tinggi ini akan sejalan dengan komitmen dan konsistensi. Semakin kita bertanggung jawab, semakin tinggi responsibility kita, maka apapun yang kita kerjakan juga akan semakin detail. Betul atau tidak? Iya, karena kita akan melakukan persiapan. Coba deh WL ini yang sudah jadi WL. Semakin tinggi rasa tanggung jawabmu, kamu nggak akan semakin asal-asalan. Walaupun sudah jago. Nggak akan asal-asalan. Pasti akan persiapkan dan baik-baik. Gitu ya. Masuknya, ininya, adlibnya persiapkan dengan baik, kata-katanya, ininya, cara nyanyinya semua. Termasuk pemanasan sebelum. Iya. Pasti akan begitu. Rasa tanggung jawab yang tinggi juga akan melahirkan yang namanya trust. Perhatikan baik-baik. Semakin kau bertanggung jawab, semakin kau dapat namanya kepercayaan. Ngerti maksudnya ya? Semakin bertanggung jawab, semakin dapat kepercayaan. Semakin kamu dapat kepercayaan, maka berkat Tuhan dalam kehidupanmu mengalir. Ya. Coba deh, pikirkan baik-baik. Tanggung jawab itu melahirkan kepercayaan. Makanya kita tahu bahwa engkau harus setiap saat bertanggung jawab. Karena ingat, kepercayaan itu juga dibangun. Gak hari ini muncul kepercayaan, besok percaya terus. Enggak. Itu dibangun dia pelan-pelan. Makanya kalau dihancurkan harus dibangun pelan-pelan lagi. Bahkan dari minus. Gitu. Ya. Nah kalau kita punya rasa tanggung jawab, maka apapun yang kita kerjakan, kalau kau punya rasa tanggung jawab pasti excellent. Hasilnya pasti bagus, betul atau tidak? Kalau punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab melahirkan yang namanya detail, konsisten. Tanggung jawab juga melahirkan kejujuran. Tanggung jawab melahirkan kepercayaan. Kalau kita punya tanggung jawab yang tinggi, semakin hasilnya akan semakin bagus. Percaya sama saya. Nah, cuman melahirkan rasa tanggung jawab ini yaitu kita harus tahu apa yang kita kerjakan untuk siapa dan apa efeknya. Nah, saya mau kasih tahu. Apa yang kita lakukan di sini efeknya itu bukan cuma sekedar lu kasih duit orang, dia makan selesai, enggak. Yang kita lakukan di sini terhadap orang adalah pada saat kita menambahkan value-nya, hidupnya, sepanjang hidupnya, dia akan ingat dan dia akan betul-betul lakukan itu. Yang kita lakukan sama orang itu bukan berdampak efek hanya satu kali kayak satu kali makan, tetapi seumur hidupnya. Ngerti maksud saya ya? Value-value yang kita tambahkan dalam hidup orang, tanggung jawab yang kita kasih tahu, itu sepanjang hidupnya dia akan ingat dan dia akan lakukan. Makanya itu apa yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena kita berkaitan dengan kehidupan orang setelah dia keluar dari tempat ini. Gitu. Mungkin kita tidak berjumpa dengan dia, tetapi nilai-nilai gereja ini hidup di dalam dirinya. Itu kan lebih penting. Sehingga dia punya bekal, sehingga dia menjadi siap dimanapun Tuhan mau tempatkan dia. Gitu. Jelas ini, itu tanggung jawab. Gitu loh. Berikutnya, empati. Apa itu empati? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa tahu? Silakan. Apa itu empati? Temannya simpati. Habis itu AM3. XL. Apa? Ada yang tahu? Empati. Silakan. Putra. Tama apa tama empati? Taci, apa itu empati? Nah, kasih mic-nya dulu. Empati itu ketika kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya. Empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati itu melahirkan yang namanya kepedulian. Ya. Makanya kalau kita punya rasa empati, kalau kita tumbuhkan rasa empati ini, ya, merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau kita ketemu sama teman yang baru atau kita misalkan ada anggota yang baru, kalau misalkan kita punya anggota yang baru, waktu kita menjadi anggota yang baru, apa yang kita ingin orang lain lakukan sama kita? Bicara. Apalagi? Dibicarakan, digosipin dong. Oh, diajak bicara, dibicarain itu digosipin.
Seperti selama ini terjadi ya. Iya, serius. Ya, jadi empati itu melahirkan itu. Nah, kalau kita melakukan itu, kan hampir sama dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kan. Apa yang ingin orang lain perbuat padamu, perbuatlah demikian. Empati itu melahirkan itu. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita melakukan itu terhadap orang lain, maka yang terjadi apa? Relationship atau hubungan. Ya. Nggak harus hubungan yang dewasa ya, tapi hubungan pertemanan dan hubungan yang lainnya. Itu. Nggak harus jadi modus ya. Gitu. Oke, Kira? Itu empati ya. Nah, empati itu kan tadi dikatakan begini, empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Artinya kalau kita lakukan apa yang orang lain ingin perlakukan buat kita, yang lahir adalah rasa apa? Kepedulian. Setelah kepedulian artinya gini, apa yang terjadi adalah kita bisa saling melayani. Iya dong. Kalau misalkan semua orang bisa merasakan apa yang orang rasakan, maka akan lahir rasa saling melayani. Terus kalau kita tahu apa yang menjadi kebutuhan orang, maka pelayanan kita juga akan jadi pelayanan yang excellent. Karena dia akan puas. Contoh misalkan kalau orang pertama kali datang di tempat ini, dia kan ingin tadi diajak bicara ya, bukan dibicarain ya. Dia kan ingin diajak bicara kan. Kalau kita ajak bicara dia, keluar dia pasti bilang, ih ramah banget ya. Padahal sebenarnya we do this to all gitu ya. Tapi dia karena kita tepat sasaran, karena kita bisa berempati, maka apa yang kita lakukan itu memenuhi kebutuhan dia. Apalagi kira-kira misalkan kalau kita dipercayakan sama orang, kita punya empati. Masalah penjadwalan juga seperti itu. Kalau kita bisa berempati sama dia, ya makanya kita akan, kalau kita memenuhi kebutuhannya dia akan, contoh misalkan kalau ada anggota kita yang sakit, apa kebutuhan yang paling mendasar yang dia pengen orang lain lakukan sama dia? Apa? Dijenguk, didoakan, betul tidak? Kalau kita lakukan itu, maka yang terjadi adalah apa? Dia respect sama kita menuai otoritas dalam hidup dia. Dia puas enggak kira-kira? Dia puas. Gitu. Dia akan merasa diperhatikan. Maka akan terjadi namanya relationship. Nah, saya senang kemarin teman-teman kayak David pas sakit pada kesana semua gitu ya. Itu bagus itu. Karena kita lihat teman kita. Hanya dikurangin aja makan makanannya orang kan begitu ya. Gitu. Oke. Itu empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Coba kita praktekkan itu deh. Terus ajarkan kepada semua anggota-anggota kita. Ya, yang sudah janji mau fellowship siapa? Aser, siapa lagi? Sekolah minggu juga, parking ministry. Makeup juga kumpulkan pertama kali. Semua ya. Nah itu. Ajarkan ini. Gitulah, empati, merasakan apa yang orang rasakan. Bukankah Paulus juga mengatakan kalau kita sudah bisa melihat kebutuhan orang lain dan kita layani, maka yang terjadi adalah saling melayani, dan itu penting buat gereja kita. Yang setuju katakan amin. Gitu ya. Ya, terakhir ekspresif. Apa itu ekspresif? Silakan. Oke, ada? Cynthia, belum ngomong dari tadi Cynthia ini. Jago kameramennya ya, dipindahkan gitu ya. Oke, kalau bagi saya yang ekspresif itu yang segala yang dilakukan adalah ekspresi penyembahan. Jadi kita menganggap apapun yang kita lakukan itu sebagai bentuk ekspresi kita terhadap Tuhan. Jadi sehingga kalau kita menganggap yang kita lakukan itu adalah ekspresi Tuhan, berarti kita akan selalu antusias dalam melayani Tuhan. Gitu. Terima kasih. Bisa nggak kita ekspresif kalau kita nggak skillful?
Tidak. Tidak bisa. Makanya penting untuk kita terus melatih kompetensi kita, skill kita, supaya apa? Kita semakin ekspresif melayani Tuhan. Kita punya antusias, kita punya kompetensi. Gitu ya. Terutama kan gereja kita ya. Gereja kita itu DNA-nya apa? Coba Kesia. Kesia kan dari tempatnya Pak Ishak kan. Di bawahnya Pak Niko kan. Diajarin gak DNA-nya apa kalau di tempatnya sana? Di bawah Pak Niko. DNA-nya itu pujian dan penyembahan. Gitu. Ekspresif. Gitu. Ya. Nah kita harus semua value-value ini ekspresif menuntut kita untuk kita kemudian antusias dan skillful dalam melayani Tuhan. Makanya perlu tadi kembali lagi semua value-value ini akan saling menghidupi satu sama lain. Tidak mungkin kita punya yang namanya responsibility tanpa kita punya kompetensi yang dari value ekspresif. Tidak mungkin kita punya yang namanya grow up together, kita sama-sama bertumbuh kalau kita nggak saling upgrade satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita bisa memiliki otoritas kalau kita yang namanya tidak punya yang namanya tanggung jawab. Semuanya ini saling menghidupi. Ya. Pokoknya sampai nanti value-value ini kita bisa tahu dengan baik, kita bisa serap dengan baik, ya, kita bisa mengerti dengan baik dan visi misi ini kita, maka kita akan sering-sering bertemu ini. Ya dalam 3-6 bulan ke depan. Semua orang baru harus kita ajari value gereja kita di tempat ini. Gitu ya. Sama seperti tadi pagi kita sudah mulai tepat waktu. Tepat waktu kita jangan hanya mulai di ibadah raya. Termasuk juga di ground, di fellowship, di mana dan sebagainya. Terapkan itu tepat waktu. Terapkan masalah tanggung jawab dan lain sebagainya. Jangan hanya cuma di beberapa bagian, beberapa bidang. Atau beberapa acara saja. Nanti acara hari Minggu baru kita mau tepat waktu, jangan. Gitu. Ya. Kalaupun kita tidak bisa tepat waktu, kita punya solusi. Apa itu? Kasih kabar. Benar nggak? Sebagai bentuk dari respect. Gitu ya kan? Oke, jelas? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Kesia kali. Kasih mic-nya dulu. Ya, kalau saya tadi lebih suka dengan pembahasan tentang grow up together. Karena memang saya sendiri rasakan di sini walaupun ya masih masih 1 bulan lebih. Jadi mau tinggal lebih lama di sini? Ya. Yaitu saya belajar kalau memang kita itu untuk grow up together itu memang penting. Dan kalau saya tadi sambil berpikir itu seperti tanaman. Tanaman itu tidak bisa berdiri sendiri atau tumbuh sendiri tanpa ada akar, batang. Dan itu seperti apa? Kayak disiram air. Itu kan dia tidak mungkin bertumbuh. Sama seperti kita. Kita juga itu perlu komunitas yang baik dan kita juga perlu untuk terus berdoa. Kita ikut di sini di tempat ini betul-betul buat kita untuk semakin bertumbuh. Kita juga rasakan saya dengan Kak Kaleb. Itu karena kita juga berusaha untuk terus datang berdoa di tempat ini kalau ada Pondok Daud setiap hari Selasa dan Jumat. Kita juga ikut seperti doa pelayan karena kita juga rindu untuk bertumbuh. Iya, itu ya. Kita senang semuanya bisa bertumbuh di tempat ini. Yang lebih penting adalah buat kita adalah sekali lagi pertumbuhan kita itu ke arah Kristus. Ya. Pertumbuhan kita ke arah Kristus itu kita terjemahkan dengan hal yang membumi. Ngerti maksudnya ya, hal yang membumi itu ya kita terjemahkan dalam visi core value kita. Jadi jangan nanti kalau ada orang bilang gini, gerejamu ini kayak motivasional aja. Enggak lah. Kenapa? Karena kita mencoba menerjemahkan apa yang ada di Alkitab, diterjemahkan ke dalam hal yang lebih simple. Bukan oversimplified, tapi diterjemahkan dalam hal yang
simple. Karena nanti ada banyak loh dari gereja-gereja lain itu, terutama gereja-gereja yang apa namanya, yang sosok inilah ya, yang tanda kutip ya, yang sosok ini banget lah pokoknya. Oh gue sangat ini banget lah, sangat Alkitab banget, sangat apa banget. Enggak lah. Jadi saya mau kasih tahu bahwa di tempat ini kita menerjemahkan apa yang Tuhan mau ke dalam hal-hal yang lebih simple, ke dalam hal yang mudah dimengerti. Makanya kita punya value, kita punya visi dan misi, itu kan semua diterjemahkan dari apa yang Tuhan kasih. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir ini kayak motivational, enggak. Bukan. Perbedaannya itu di situ. Sumbernya itu dari mana? Motivational itu sumbernya bukan dari Alkitab. Kita semua sumbernya dari firman Tuhan. Nah, kita harus mengerti hal itu supaya kita pede melakukan itu. Kita bukan cuma sekedar gereja yang menanamkan nilai-nilai kayak seperti orang perbaikan etika, motivasi. Enggak, kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Makanya kita yang paling pertama itu adalah aktif. Kita lead by Holy Spirit, dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu ya. Supaya lebih gampang gitu loh. Jelas ini? Ada lagi yang mau ini? Ya, silakan Ripaldo. Sedikit dari saya, Kak. Saya seperti yang saya bilang kemarin di ground. Jadi memang betul-betul mungkin hidup saya itu dan pelayanan saya itu memang saya betul-betul memang Tuhan tempatkan di gereja ini, itu yang saya imani. Karena saya sharing kemarin di ground tentang bagaimana misi kita melihat gereja yang terus Tuhan persiapkan untuk visi menjadi generasi terang. Karena saya bilang kemarin, saya sharing sama teman-teman di ground Kaleo ground, saya bilang begini, saya mungkin Tuhan tempatkan di GBO Ikumen itu adalah salah satu hal yang tepat. Saya bilang kenapa? Karena saya bilang baru saya pikir-pikir dengan visi dan value kita bahwa saya bilang Kak Esra ini luar biasa Tuhan berikan visi ini untuk kita. Karena saya semakin dipertegas ini dalam pribadi saya. Nah, ya karena sebelumnya saya waktu di Poso juga itu gembala saya di sana juga menjelaskan ternyata apa yang dijelaskan di sana, dididik saya di sana, ternyata di sini juga semakin dipertegas, itu pada dipertajam, ekspresif. Karena di sana kita punya yel-yel, bunyinya seperti ini. To be enthusiastic, you have to end enthusiastic. Untuk bertindak antusias, untuk melakukan, kamu harus juga bertindak antusias. Nah, itu lebih kayak, oh ini ternyata nyambung dengan kehidupan saya. Jadi saya bilang saya betul-betul di gereja ini memang suatu hal yang sangat luar biasa karena semakin dipertajam lagi yang seperti Kak Cerin bilang tadi, semakin dipertajam lagi apa yang saya dapatkan di sana. Karena jujur rival itu bukan dari SMA yang terkenal, bukan dari SMA unggulan favorit seperti kakak-kakak yang di sini, tetapi saya bagaimana juga di sana diajarkan bahwa kamu harus berantusias dalam melaksanakan hal-hal yang dipercayakan di sana. Itu sangat luar biasa, semakin ternyata di Makassar juga Tuhan kirimkan di gereja ini, itu semakin dipertajam lagi. Terima kasih. Oke. Ya, gak jauh-jauh. Apalagi, siapa lagi yang mau Oke. Habis, luar biasa habis ini. Tadi malam kayak kan saya kasih besar dulu. Kayak di situnya. Oke, sudah, oke. Tadi malam subuh ding. Setelah kerja tugas gitu, saya pikir-pikir apa yang maksudin dengan terang. Kayak saya cari tahu di ayat Alkitab. Terus saya dapat nih kayak di sambungannya tadi tuh ayat kan tadi Matius pasal 4 ya. Yang Tuhan Yesus baru pertama kali panggil muridnya. Terus nanti di pasal 5 itu ada yang di pasal 5 yang Tuhan bilang muridnya ini mau dijadikan terang dan apa? Garam dan terang dunia. Nah kayak di ayat 16-nya itu begini bunyinya Kak. Demikianlah hendaknya tentangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi apa? Terangnya itu maksudnya kayak yang banyak terjadi sekarang kayak fokusnya itu kenapa gereja ini terkenal? Kenapa banyak gereja pendeta terkenal? Bukan karena Tuhannya mau dimuliakan, tapi karena pendetanya mau dikenal begitu. Kayak apa? Takutnya kayak kita bicara begini toh Kak.
takutnya nanti ada orang-orang yang kayak salah perspektif begitu soal kita begitu. Kayak banyak yang bilang kayak ini cuma mau narsis, ini cuma mau tampak begitu gerejanya. Tapi maksudnya kayak bagaimana caranya kita bisa hilangkan perspektif orang itu dengan apa yang kita lakukan begitu. Kayak banyak orang-orang di luar sana mungkin kayak bilang kayak, oh ini gerejanya begini memang kayak mau kelihatan begitu. Pendetanya mau kelihatan, gereja mau dilihat keren begitu. Bagaimana caranya kita bisa hilangkan begitu perspektifnya orang? Ini bertanya atau memberi pernyataan? Mau bertanya sebenarnya. Oke. Karena Tuhan bilang kayak apa yang kita lakukan itu baik dan memuliakan nama Tuhan. Sedangkan kalau misalkan kita tujuan kita sudah benar ini, tapi perspektifnya orang salah begitu. Soal apa yang kita lakukan. Ya yang masalah bukan kita, perspektif orang yang bermasalah. Itu karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya kan. Tapi kembali lagi ya, coba cek motivasi kita. Ya, apa sih motivasi kita? Makanya saya kan pernah toh ngomong sama siapa itu waktu tadi saya ketemu sama Salgus, dia pernah ngomong, wah waktu kita mau bikin acara tanggal 10, woi menyala lagi Gold Sisi, namanya lagi enggak, kita enggak cari nama kok. Yang kita cari adalah setiap kali kita kesempatan disuruh kita untuk terlibat dalam sebuah acara adalah kita memperlihatkan value-value kita. Kita memperlihatkan kita punya nilai. Kita mempraktekkan, bukan memperlihatkan, kita mempraktekkan kita punya nilai-nilai gitu loh. Kalau kita praktekkan itu, udahlah hasil akhirnya pasti bagus. Kalau kita nggak pernah praktekkan ya, nggak usah tanya hasilnya, pasti nggak baik kan begitu. Saya pun juga sudah mengalami, saya secara pribadi mengalami hal-hal seperti itu, pasang surutnya. Dalam arti waktu dulu tuh awal-awal kita pelayanan, mungkin boleh lihat ya dulu awal-awal pelayanan, saya sempat bikin video dan lain sebagainya, mencoba untuk famous tanda kutip ya. Cuman setelah saya pikir-pikir lagi, enggak lah. Mulai saat ini mari kita coba bangun manusianya, kita bangun manusia dengan pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Masalah terkenal atau enggak pernah dipanggil khotbah kemana-mana justru menguntungkan buat saya. Karena setelah mulai banyak tawaran khotbah PMK dan lain sebagainya kan akhirnya yang di sini nggak terurus, kemudian keluarga juga sulit juga ngatur waktunya, jadi ya udah stop. Dan puji Tuhan stop kok. Dan akhirnya kita mulai berpikir bahwa ayolah kita sekarang mulai membangun apa yang ada di dalam Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di tempat ini gitu loh. Kita bangun manusianya, kita persiapkan semua orang-orang teman-teman kita itu better. Ya masalah nanti memang suatu saat Tuhan mau angkat mau tidak itu urusan belakang. Gitu. Karena kalau misalkan kan begini. Literally sebenarnya jujur aja kita itu di Gold Sisi di GBI Ekumene semenjak saya memegang itu belum ada kok buah yang betul-betul nyata betul-betul apa belum ada. Kita itu baru saya sudah pernah katakan kan kita baru jalan tahun ke-2. Benar ya? Kan baru ulang tahun yang pertama, kita baru tahun kedua. Nanti di tahun ke-4 atau ke-5 baru terlihat. Baru mulai, belum terlihat, baru mulai. Gitu. Jadi kita don't expect too much gitu loh. Jadi kita lakukan aja apa yang kita bisa lakukan. Gitu. Kita belum jadi apa-apa, kita belum sampai kemana-mana. Kita belum sampai apa-apa. Makanya Tuhan kasih kemudian kita tajamkan visi kita mulai praktekkan value-value kita. Kan gini sebenarnya, konsep value sama visi kita itu sudah ada dari dulu. Hanya belum diformulakan. Ngerti maksudnya? Sama seperti di Tunggal, sudah ada konsepnya. Kan selama ini kita sudah lakukan, Ji. Benar nggak? Value-value kita kasih detail dan lain sebagainya, kita sudah kasih semua nih. Hanya kita belum formulakan sehingga lebih jelas. Kenapa harus diformulakan? Supaya arahnya kita ngajarin orang itu lebih sistematis, lebih jelas. Dulu kan kita bukan berarti kita tanpa visi. Visinya ada dari dulu. Konsep visinya ada, konsep value-nya ada. Konsep yang lainnya itu ada, semua sudah ada semuanya. Hanya puji Tuhannya kemarin dengan saya pergi ke Relevant Leadership-nya JPCC, kita baru mengerti, oh kita hanya perlu pertajam ini. Gitu, ngerti maksudnya ya. Nah kita pertajam itu, maka kita nggak perlu cari nama. Gitu ya, pasti akan secara otomatis namanya terang kan. Kalau terang itu otomatis pasti akan, ya sudah, orang pasti lihat terang itu. Kalau diangkat ya sudah, mau di mana lagi. Cuman waktu kita diangkat tidak semuanya orang bisa kita senangkan. Ada orang-orang dari 10 mungkin ada 2 yang tidak suka.
ada yang dua ngomongin. Tapi kan whatever mereka ngomong kan kita tahu. Kita tidak dalam hati kita, motivasi kita kan tidak mencari nama. Kan begitu. Jadi ya sudah biarkan saja. Dan walaupun walaupun sih seringkali memang muncul kesombongan dari kita ya. Kesombongan dari kita, percaya enggak? Pasti kita pernah sombong. Misalkan gini, kayak kemarin nih saya rapat. Rapat mengenai tanggal 9 ya. Nanti kita bicarakan gitu. Sudah rapat terus dia bilang, "Oh iya Pak, nanti kita kerjasama ya. Ini masalah promosinya, ininya dan lain sebagainya." Jadi karena itu dari mereka punya semua layoutnya, apanya semua vibes-nya, mereka sudah punya standar ininya dan lain sebagainya gitu kan. Tidak ada masalah sih. Terus masalah medsos bagaimana, boleh enggak kita bikin ini sendiri. Dalam hati waktu saya ngomong begitu, boleh enggak kami bikin materi misalkan gitu ya. Kita bikin video sendiri, kita bikin flyer sendiri dan sebagainya. Oh boleh Pak, cuma nanti kita kan ada ininya. Kata dalam hati saya ngomong apa? Lu belum tahu TikTok gua berapa sekali kita posting gitu loh. Itu kan kita kan sudah mulai sombong. Iya benar nggak? Ya, saya sadar itu loh. Tapi makanya firman Tuhan itu jelas. Apa yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan? Tahu enggak aslinya? Tahu artinya mengerjakan keselamatan itu apa? Bertobat tiap hari loh. Iya, artinya mengerjakan keselamatan itu bukan cuma sekedar gini, berbuat baik itu efek karena kamu bertobat. Dampak atau akibat dari kamu bertobat. Gitu. Nah, kenapa kita harus mengerjakan keselamatan? Karena kita harus mengerjakan keselamatan itu kan bertobat setiap hari. Percaya atau tidak, setiap hari, setiap waktu, kita itu bisa jatuh. Entah itu dalam jatuh kesombongan, entah itu dalam apa, bisa jatuh. Makanya kita perlu bertobat setiap hari. Kalau kamu bertobat, maka kata-katamu itu pasti gini, nggak sombong. Akhirnya saya tahan diri waktu itu kan, dalam hati kan, lu belum tahu aja. Cuman itu langsung sombong ya. Ada Tuhan bertobat. Saya nggak ngomong habis itu. Udah, oh ya Pak, nanti kita ini sesuaikan dengan medsos kita dan apa. Tapi dalam hati sudah mulai sombong. Bertobat saat itu juga, perbuatannya apa? Nggak ngomong. Itu dibilang mengerjakan keselamatan itu begitu. Ngerti maksudku ya? Jadi akhirnya kita itu enggak begini. Kita begitu mau cari nama diingatkan, nggak boleh cari nama. Oke, ini lagi. Gitu loh. Tapi selalu apapun yang kita lakukan enggak bisa kita menyenangkan semua orang. Gitu ya, Bes ya. Bagaimana? Ya, Kak. Ini apa? Saya juga takutnya kayak saya juga pribadi alami dan saya takutnya juga teman-teman juga lakukan. Kayak menyombongkan diri begitu kayak yang saya bilang. Karena itu kesombongan dosa yang paling itu halus. Iya, halus. Kayak bagaimana karena kita ini, iya. Kita bisa. Maksudnya kayak semuanya seandainya kayak dari kita ini enggak jadi nih. Kayak takutnya teman-teman juga rasakan kayak begitu. Maksudnya kayak hati-hati dengan hal yang seperti itu. Karena di situ enggak ada kemuliaan nama Tuhan di situ. Maksudnya kayak banyak kalau misalkan kita sudah lakukan sesuatu, kadang pride itu muncul. Tidak ada kayak penahanan diri, kayak kebanggaan itu selalu muncul ketika kita sudah selesaikan sesuatu. Dan itu yang saya takutkan terjadi sama teman-teman juga. Jangan kayak kita merasa paling aktif, kita merasa paling melakukan semuanya, jangan sampai ada muncul rasa yang seperti itu. Ya itu makanya bertobatlah setiap hari. Kayak, iya Kak. Itu namanya mengerjakan keselamatan itu bertobat setiap hari loh. Kalau kita bertobat tiap hari, itu pasti nampak kepada perbuatan kita. Makanya kita disiapkan untuk pekerjaan yang baik. Ingat ya, kalau kita bertobat hari ini, ya, tapi kita nggak bertobat setiap hari, maka pertobatan kita bisa suatu saat menjadi kesombongan. Gitu, ya. Pertobatan itu bisa berujung pada kesombongan. Kalau kita tidak bertobat setiap hari. Itulah. Makanya itu penting. Buat kita bertobat setiap hari. Saya lagi ada soal bilangin tapi di luar konteks. Apa itu? Tapi tetap juga soal murid. Ya. Kayak soal Yudas ini Kak. Dia selalu ada di sana. Dia ikut pemuritan. Dia ikut semuanya. Dia ikut sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia bisa jatuh begitu? Kenapa dia yang jatuh begitu? Maksudku
Takutnya juga kita di sini ada yang selalu ikut, tapi tidak sepenuhnya begitu ikut sama Tuhan Yesus. Meskipun ada di situ, meskipun ada di pemuritan, selalu pelayanan. Yang itu Kak, kenapa bisa terjadi begitu Kak? Kayak kenapa bisa tidak sepenuhnya mengikut Tuhan Yesus, padahal selalu ada di situ. Ekspektasi. Salah tujuan toh. Tahu kenapa begitu Yudas itu kenapa begitu kecewa sama Tuhan Yesus? Karena dipikirnya Tuhan Yesus akan jadi pemimpin pasukan yang memimpin bangsa Roma keluar. Ternyata enggak. Dia kecewa di situ. Sebenarnya gini ya, ada penafsir yang berpendapat begini. Tindakan Yudas, dia menjual Yesus dan mengkhianati, itu sebenarnya dia mau memantik pemberontakan. Yesus ini kalau saya jual begini, dia marah tidakkah? Ngerti maksudnya? Karena dia mengharapkan adalah pembebas bangsa Israel yang betul-betul membebaskan secara pakai pedang, mengusir penjajah dan sebagainya. Ternyata dia tidak begitu. Nah, terakhir kali yang dia lakukan itu adalah ngetes. Ini benar gak nih pendapatku ini? Ini benar. Akhirnya dia jual Yesus kan. Dia mau ngetes nih, benar atau enggak. Ternyata enggak sesuai dengan harapannya, makanya dia frustasi. Frustasinya dua. Frustasi karena harapannya enggak, ekspektasi tidak sesuai dengan fakta, kenyataan. Yang kedua, apa yang terjadi? Yang kedua yang terjadi sama dia adalah dia tahu Yesus ini orang baik, tapi kenapa dia lakukan seperti itu gitu loh. Itu dua. Nah itu Yudas itu begitu. Artinya gini, apa sih yang kita harapkan dari tempat ini? Bukankah yang Tuhan harapkan dari tempat ini adalah masing-masing dari kita itu ditambahkan value-nya. Kita semua berubah, benar nggak? Selain kita semua berubah menjadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia, artinya terjadi peningkatan secara kualitas, peningkatan secara value, tapi kita juga bisa lakukan itu sama teman-teman kita, benar nggak? Kebanggaan saya, sekali lagi ya, kebanggaan saya adalah kalau saya melihat kalian semua itu semua sukses. Itu kebanggaan saya. Kebanggaan Yesus itu pernah ngomong gini, kalian akan melakukan lebih daripada apa yang saya lakukan. Saya juga sama. Saya bangga suatu saat kalau kalian melakukan lebih daripada apa yang saya gapai. Artinya suatu saat kalau ada orang teman-teman kita yang lebih menonjol di sini, ya jangan iri, jangan apa. Gitu. Sebagai pemimpin kita senang kalau kita mendapatkan orang yang lebih jago daripada kita. Orang yang lebih baik, benar gak? Itu harus kita tanamkan baik-baik. Gitu. Oke? Ya Bes? Gimana? All good. Iya, jadi tidak semua orang kok jadi begini. Tapi itu menguatkan saya bahwa gini, di dalam Yesus saja 12 muridnya 1 gugur. Apalagi saya kan begitu kan. Jadi saya tidak ekspektasi berlebihan dalam arti gini. Pertumbuhan kita berbeda-beda, ya kan? Pertumbuhan kita itu berbeda-beda, gitu ya. Saya hanya lakukan bagian saya, Tuhan akan lakukan bagiannya dia, ya kan? Dan kita semua di tempat ini, ayo kita lakukan bagian kita masing-masing. Gitu ya. Selain keselamatan kita itu tidak punya bagian apa-apa. Keselamatan aja yang itu semua full dari Tuhan, anugerah. Tapi di bagian lain seperti kepercayaan, tanggung jawab dan lain sebagainya itu kita gain, kita dapatkan. Ya. Jadi konsepnya itu seperti itu. Oke? Ada lagi, Pak Peter? Saya waktu pertama kali join di sini banyak yang bertanya dari luar. Tapi saya temukan satu hal yang bagus di TikTok. We see and we don't judge. Karena orang cuma melihat kulit di luarnya. Belum tahu tentang apa yang dibangun di tempat ini. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk ada di tempat ini. Bagi saya apa yang disampaikan Yabes itu jadi pemikiran untuk kita. Waktu orang memuji apa yang kita kerjakan di tempat ini, kita terima pujian itu, tetapi ini di dalam diri kita itu jangan cepat muncul rasa puas. Begitu kita, sudah ini pencapaian yang tertinggi. Kita akan puas dan selesai. Kita tidak akan
aktif lagi seperti nilai yang core value itu bagi saya itu menjadi sebuah sukacita untuk saya pribadi. Aktif itu menjadi sebuah sukacita untuk saya. Apa itu? Kadang mau muncul seperti yang KS cerita tadi. Tiba-tiba mau muncul, kamu sih nggak tahu siapa saya. Tetapi tiba-tiba muncul alarm di dalam diri saya. Karena alarm itu muncul karena apa? Karena setiap hari kita bangun diri kita membaca firman Tuhan, punya waktu untuk berdoa. Kalau Yudas itu menurut saya begini ya Bes. Yudas itu Yudas Iskariot. Iskariot itu punya pengertian dia itu dari orang Keriot. Orang Keriot itu punya kelompok, orang Keriot itu adalah kelompok orang yang punya paham bahwa juru selamat itu orang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Jadi pahamnya Yudas itu, Yesus ini adalah juru selamat yang akan membawa mereka keluar dari penjajahan. Waktu dia lihat Yesus hanya sibuk memperhatikan orang miskin, memberi makan orang yang lapar, itu yang membuat Yudas akhirnya, kenapa pemimpin kita ini tidak melakukan pembebasan? Dan akhirnya seperti yang tadi sudah disampaikan, itu sebagai sebuah pemantik. Coba kalau dia ada di posisi akan dieksekusi, kira-kira dia memberontak atau tidak? Karena kalau Yesus memberontak, pasti semua orang pemberontak itu akan melakukan pemberontakan besar, dan apa yang Yudas pikirkan itu bisa terjadi. Jadi menurut saya itu faham yang dia bawa itu bukan faham yang Yesus ajarkan, tetapi dia punya pemahaman sendiri, sama seperti di tempat ini. Ada value, ada visi, ada misi, tapi kalau kita sendiri nggak mau belajar tentang hal itu, ya kita jalan sendiri. Kita nggak akan ikut apa yang sudah ditaruh dari Tuhan kepada pemimpin kita. Salah satu yang saya lihat di nilai responsibility itu ada kata yang bagus, penundukan diri. Mungkin kita ada di tempat ini, tetapi kita nggak memperhatikan apa yang Kak Esra sampaikan. Itu bukan penundukan diri. Mungkin kita sibuk dengan hal-hal yang lain, kita sibuk lihat HP, kita sibuk memikirkan hal-hal yang lain, padahal di sini ada pemimpin kita yang sedang berbicara. Itu bukan penundukan diri. Badan ada di sini, pikiran ada di mana-mana. Jadi kalau menurut saya, kalau orang, kenapa yang tadi Yabes sampaikan itu bagus. Karena menurut saya begitu orang sering bilang, kamu mainnya bagus begini. Saya terima itu sebagai sebuah pujian. Karena saya juga menginvestasikan waktu untuk hal itu. Saya berlatih, saya mempersiapkan dengan baik. Tetapi yang muncul dalam diri saya itu jangan cepat puas. Kalau sudah puas, selesai. Sombong. Itu saja. Oh ya, satu lagi. Saya tiba-tiba mau ngomong itu tadi. Semua yang disampaikan ini awalnya itu terasa seperti tuntutan. Wah, kenapa mesti hafal ini? Kenapa mesti ingat ini? Tetapi nanti suatu saat tuntutan itu akan berubah menjadi tuntunan. Kalau kita baca Alkitab, di dalamnya itu seperti tuntutan. Tersirat di dalamnya itu seperti tuntutan-tuntutan. Tapi Alkitab itu menuntun kita pada jalan yang benar. Benar nggak sih? Ya, jadi apa yang disampaikan visi misi ini bukan diambil dari tong sampah atau dari mana, tapi pasti KS berdoa, pemimpin kita berdoa, memikirkan hal ini dengan baik, dan mari kita jadikan ini seperti booster. Kalau disuntik sakit ya, tapi manfaatnya untuk badan, untuk kita semakin sehat, semakin kuat ya. Jangan lupa minggu booster lagi. Oke. Ya, gitu ya. Jadi benar ya. Jadi kalau pemimpin sudah menetapkan visi, misi, core value kita, ayo kita sama-sama. Karena begitu kita tidak lakukan itu, terus kita punya visi yang lain, misi yang lain, maka kita akan burn out, cepat capek. Dan itu yang terjadi sama Yudas.
gitu. Karena dia punya sesuatu yang lain, ekspektasinya beda, visi misinya dia beda, caranya mungkin berbeda. Nah, kita tidak lakukan dengan cara yang sudah di ini, maka kita akan capek dan kita akan nabrak kanan kiri. Makanya penting sekali begini ya. Kenapa saya harus lakukan ini setiap kali kita bertemu dan one on one? Karena saya ingin, saya bisa tahu kok yang mana leader itu yang tahu betul-betul visi dan misi saya bisa tahu. Gitu loh. Tanpa saya harus tes, saya bisa tahu. Gitu. Makanya, ayo, sekali lagi, saya melihat visi ini tuh bukan buat diri saya kok. Percayalah, nggak ada di visi dan misi dan core value itu tidak ada sedikit pun diri saya di dalamnya. It's totally buat membangun jemaat Tuhan. It's totally untuk melakukan visi agung yang Tuhan sudah berikan kepada semua orang Kristen. Apa itu? Menjadikan semua bangsa itu murid. Menjadikan murid itu artinya menambahkan nilai dari minus jadi positif. Itu semua kok yang kita lakukan di sini. Nggak ada sama sekali kredit buat gembalanya, ini nggak ada. Kalaupun misalkan suatu saat kalaupun Tuhan angkat kita semua di tempat ini, itu karena buah dari apa yang sudah kita lakukan. Itu adalah dampaknya. Itu adalah apa yang Tuhan kasih, apresiasi dari Tuhan dan apa yang Tuhan berikan buat kita. Bukan karena kita ini, gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada sama sekali kredit kita di dalamnya. Mau membesarkan nama Golsi juga mau sebesar apa sih? Toh juga orang akan lupakan kok 10 tahun lagi. Kan gitu kan. Bukan nama yang kita cari gitu loh. Jadi jangan sampai kita bagi contoh ya, contoh kayak JPCC. JPCC itu kita mengira bahwa true worshipers itu adalah media dia untuk menggalang massa dan salah. True worshipers dengan semuanya itu adalah hasil dari value yang mereka miliki. Ngerti maksudnya hasilnya? Hasil dari apa yang mereka bangun, budaya yang mereka bangun, visi misi yang betul-betul tertanam di setiap orang-orangnya mereka. Hasilnya adalah true worshipers. Bukan true worshipers buat cari jemaat, bukan. Salah itu. Itu salah. Itu salah besar. Tidak begitu dia jalan ceritanya katanya. Jadi kalau orang melihat true worshipers itu JPCC salah. Gitu. Gitu ya. Jadi true worshipers itu salah satu buah dampak dari betapa kuat akar dan batang yang sudah ditanam oleh Tuhan di JPCC itu. Ya, oke. Ada lagi? Terakhir? Oke. Luar biasa pembahasan kita pagi ini. Haleluya. Jadi tugas kita ke depan, saya izin mengutip dari Kak Esra juga dengan Pastor Esra dan Pastor Peter. Di mana ke depan ini seberapapun waktu yang Tuhan kasih ke kita, sampai Tuhan tempatkan kita entah di mana, di bidang pekerjaan apa, di daerah mana dan sebagainya. Mari kita fokus dalam setiap kegiatan-kegiatan kita atau apapun yang Tuhan percayakan. Jadi pemahaman visi misi ini jangan hanya puas sampai ke diri kita saja sebagai leader, tapi mari kita fokus menggerakkan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, anggota-anggota yang mungkin Tuhan percayakan di bidang-bidangnya kita, untuk kita menanamkan value-value ini, core value-nya kita. Karena agree ini, visi misi dan agree kita ini itu ya seperti yang Kak Peter tadi bilang itu sebagai sukacita untuk Kak Peter. Dan memang hal ini tuh yang Tuhan singkapkan lewat Kak Esra dan kita pahami bersama-sama pada pagi hari ini tuh hal yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi pernah juga Mami Jeje bilang toh Kak, sambil susun kursi nih sama Tante, bilang puji Tuhan ya sudah banyak yang ibadah raya 2 pun, ibadah raya 1 pun juga sudah banyak, bukan cuma anak muda. Terus dibilang sebenarnya begini nak, iya jiwa itu apa ya, jiwa itu gampang nanti Tuhan kirimkan, asal kalian siap enggak sebagai leader. Oh saya diam situ. Betul ya Cek. Nah lewat salah satunya ini yang Kak Esra lakukan ke kita ini one on one, terus haraba kita ditanamkan baik-baik lagi. Nah ini salah satu bentuk kita menjadi leader yang siap. Menjadi leader yang siap, menerima
perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan kerjakan nantinya ke depan, berapa tahun ke depan, berapa waktu ke depan bagi Golisisi di tempat ini, bagi gereja kita di tempat ini. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita semua, leader yang Tuhan percayakan sebagai anggota gereja di tempat ini, tidak ada alasan lagi bahwa kita belum memahami apa yang menjadi tujuan gereja kita di tempat ini. Tidak ada alasan lagi. Karena kalau kita belum pahami, tidak akan mungkin kita sampai kepada tujuannya secara bersama-sama. Jadi minta tolong jangan sampai ini cuman kita hafal saja. Betul-betul kita hidupi visi, misi, dan core value kita. Karena kedepannya kita mau capai tujuan yang sama. Kedepannya kita mau berjalan bersama-sama. Walaupun waktu kita tidak sama selesainya di sini, waktu kita berbeda-beda di sini, tapi yang kita pegang itu sama. Kita mau sampai ke tujuan yang sama. Jadi mari kita menjadi leader yang siap, karena akan banyak lagi leader-leader lain yang lahir dari diri kita yang siap. Nah, karena memang mungkin orang lain yang datang ke tempat ini dari yang ya tidak siap begitu toh Kak, yang kayak banyak yang perlu dibenahi dari hidupnya, tapi itulah dari itu semua, dari kalau kita hidupi visi, misi, dan core value ini, kita pasti hari lepas hari akan menjadi pribadi yang siap, menjadi leader yang siap. Itu Kak. Oh, haleluya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, itu ya. Jadi penting buat kita semua mengetahui itu. Sekali lagi saya katakan visi misi kita ayo kita lakukan sama-sama. Core value kita ayo kita tanamkan semua dari atas sampai ke bawah. Supaya betul-betul hanya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kadang-kadang kita berpikir gini, kita siap, Tuhan berikan, baru Tuhan akan kasih gitu ya. Sebenarnya bukan karena kita siapnya, tetapi karena anugerah Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita, maka kita mempersiapkan diri. Jadi semuanya dimulai dari anugerah Tuhan. Ya. Jadi bukan karena kita, lalu kemudian Tuhan mau kasih itu, bukan. Tetapi karena Tuhan mau kasih anugerahnya, maka kita harus bersiap-siap. Gitu ya. Selalu persiapan adalah kita seperti ini. Oke? Baik, kita tunduk kepala, kita akhiri juga saraba kita pagi hari ini. Sudah 2,5 jam ya hanya bicara ini. Kalau sebentar nanti lanjut lagi bicara Pak gitu ya, yang ini. Ya, oke. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini karena anugerah-Mu yang besar. Tuhan, pagi hari ini kami menajamkan visi kami sama-sama sharing mengenai visi, misi, dan core value atau nilai-nilai yang harus kami tanamkan di tempat ini Tuhan. Kami yakin tempat ini, gereja ini bukan hanya sekedar gereja yang menjadi gereja yang motivasional, tetapi gereja yang betul-betul mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, waktu-Mu yang akan sendiri yang akan menjawab segala sesuatu Tuhan. Yang kami lakukan adalah kami melakukan bagian kami terus melaksanakan visi agung yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap orang yang menyaksikan program acara ini. Engkau biarlah apa yang kami bicarakan memberkati mereka semua. Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Buat rekan-rekan kami mungkin yang tidak bersama dengan kami tapi menyaksikan, Tuhan kami berterima kasih, kami mengucap syukur atas kehidupan mereka. Selalu jaga, tutup bungkus, lindungi mereka Tuhan. Segala aktivitas yang mereka lakukan Tuhan jaga, lindungi selalu. Biar Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan mereka hari demi hari. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami di tempat ini. Jadikan gereja ini menjadi gereja yang hanya memuliakan nama-Mu, yang memperhatikan jiwa-jiwa, yang betul-betul fokus kepada generasi terang terhadap jiwa-jiwa yang Tuhan sudah kirimkan kepada kami. Roh Kudus terus pimpin kami sehingga kami tidak salah dalam mengambil keputusan, sehingga kami tidak salah dalam melangkah. Kami yakin dan percaya anugerah Tuhan akan selalu besar dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya selanjutnya aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus, jaga selalu lindungi kami semua Tuhan. Kami akan mungkin berpisah dari tempat ini, dari ruangan ini. Tuhan Yesus tolong setiap kami. Ini yang menjadi doa kami Tuhan pagi hari ini. Kami alaskan semuanya di dalam nama, di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin.